Dibuang karena cacat, bayi ini ditolong kakek misterius dan tumbuh tanpa kekurangan materi. Setelah dewasa ia baru tahu kalau malam itu, langit di atas kota seolah tertutup oleh selimut kelam yang pekat, tanpa secercah bintang atau bulan yang berani menampakkan diri. Hanya rintik-rintik hujan gerimis yang jatuh perlahan, membasahi aspal yang berkilau oleh pantulan lampu jalanan yang redup. Suasana hening, hanya sesekali terdengar deru mesin mobil dari kejauhan atau lolongan anjing yang hilang ditelan angin malam yang berdesir pelan. Di lorong sempit di depan pagar tinggi panti asuhan Kasih Bunda, sebuah kotak kardus bekas mie instan tergeletak, terlihat tidak pada tempatnya dan menyedihkan. Di dalam kardus yang sudah lembab oleh udara basah itu, terbaringlah seorang bayi laki-laki yang masih sangat merah dan mungil. Ia hanya dibungkus oleh sehelai kain flanel tipis yang sudah usang, tidak cukup untuk menahan dinginnya malam yang menusuk tulang. Bayi itu, yang kelak akan dipanggil Miko, menggigil lemah. Napasnya terdengar tersengal-sengal, dan tangisannya nyaris tidak bersuara, seperti rintihan kecil yang tertahan oleh kelemahan tubuhnya yang kecil. Di balik bajunya, terselip sepotong kertas yang ditulisi dengan huruf-huruf terburu-buru. Ia tulis sebelah dan lemah jantung. Kami tak mampu. Mohon ampun. Sebuah pengakuan sekaligus penyerahan diri yang penuh keputusasaan. Tiba-tiba, langkah kaki yang mantap dan tidak terburu-buru mendekat dari ujung lorong. Seorang lelaki tua muncul dari balik bayang-bayang. Ia bertubuh tinggi tegap, berpakaian jas panjang yang gelap dan sedikit basah di bagian pundaknya, serta memegang sebuah tongkat kayu hitam yang pada gagangnya diukir dengan pola rumit yang aneh. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi matanya tajam dan berbinar dengan cahaya kebijaksanaan yang langka. Ia berhenti tepat di depan kardus itu. Wajahnya berkerut melihat pemandangan menyedihkan itu. Demi langit, gumamnya suara sang kakek, dalam-dalam dan penuh rasa iba. Suaranya serak namun terasa hangat. Siapa yang tega meninggalkan permata kecil di tempat seperti ini, di tengah dingin yang bisa merenggut nyawanya? Dia membungkuk, tubuh tuanya bergerak pelan namun pasti. Tangannya yang berurat dan terlihat kuat namun halus, meraih bayi mungil itu dengan sangat hati-hati, seolah memegang barang paling berharga di dunia. Dia menyentuh pipi bayi itu dengan ujung jarinya yang hangat, dan bayi itu, seakan merasakan kehangatan itu, mengeluarkan rengekan kecil dan lemah. Tenanglah, anak kecil, bisik sang kakek. Suaranya berubah menjadi lembut seperti nyanyian, sambil dengan cekatan melepas jas luarnya dan membungkus tubuh Miko dengan erat, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan bayi itu. Tenanglah, dinginnya malam ini telah berakhir bagimu. Dia mengangkat bayi itu, mendekapnya ke dadanya yang hangat. Dia melirik sejenak ke arah pintu panti asuhan, melihat lampu yang masih menyala di dalam. Namun, sesuatu dalam hatinya berkata lain. Tidak, bisiknya pada dirinya sendiri. Matanya tetap terpaku pada bayi yang kini mulai tenang dalam pelukannya. Mereka mungkin memberimu kasih, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya untuk menyembuhkanmu. Aku bisa mendengar napasmu yang tersendat, melihat pucatnya wajahmu. Kebutuhanmu lebih dari sekadar kasih sayang. Kau membutuhkan penyembuhan, perhatian khusus yang hanya sedikit yang bisa memberikannya. Dia memandangi kertas yang berisi tulisan singkat itu. Tulis sebelah lemah jantung. Gumannya, bukan dengan rasa jijik atau takut, tetapi dengan tekad yang mengeras. Ya, memang ada kekurangan di sini. Tapi setiap makhluk hidup membawa potensinya sendiri. Aku melihat cahaya dalam dirimu, anak kecil. Cahaya yang pantas untuk dibimbing, bukan dipadamkan. Dengan keputusan yang bulat, sang kakek misterius itu memeluk Miko lebih erat. Dia membalikan badan, meninggalkan kotak kardus yang menyedihkan itu di depan panti asuhan. Langkahnya kini lebih cepat, namun tetap mantap, menembus kegelapan dan gerimis. Jangan khawatir, bisiknya lagi kepada bayi yang sudah mulai tertidur lelap karena kehangatan dan rasa aman. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Sebuah tempat di mana kau akan aman, di mana kau akan tumbuh kuat. Kau tidak akan pernah kekurangan apapun. Aku, Konstantin, berjanji padamu. Dan dengan itu, kedua figur itu, seorang kakek tua dengan tongkat misterius dan seorang bayi yang dibungkus jas hangat, menghilang ke dalam pelukan malam, meninggalkan lorong sepi dan sebuah kotak kardus kosong, membawa serta sebuah cerita baru yang penuh dengan misteri dan janji. Langkah mereka adalah langkah pertama menuju takdir yang sama sekali tidak terbayangkan oleh siapapun pada malam yang dingin dan sendu itu. Langkah Konstantin, sang kakek misterius,
Tidak lagi pelan dan santai seperti ketika ia menyusuri lorong. Kini, langkahnya cepat dan penuh tujuan, membawa harta karun yang baru saja ia temukan, bayi mungil yang masih terlelap dalam dekapan hangat jasnya. Gerimis telah berubah menjadi rintikan yang lebih mantap, tetapi tubuh lelaki tua itu seolah tidak tergoyahkan, melindungi bayi itu dengan tubuhnya sendiri. Ia berjalan menjauh dari keramaian kota, menanjak melalui sebuah jalan setapak yang nyaris tidak terlihat, tersembunyi di balik semak-semak dan pepohonan rindang. Udara semakin dingin dan segar, bercampur dengan aroma tanah basah dan daun-daun pinus. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gerbang besi tua yang tinggi, tertutup oleh sulur-sulur tanaman merambat. Konstantin mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jasnya, mirip sebuah medali tua, dan menempelkannya pada panel tersembunyi di samping gerbang. Dengan suara gemeretak yang halus, gerbang itu terbuka perlahan, seolah menyambut tuannya. Di seberang gerbang, terbentang jalan berkerikil yang terawat baik, dikelilingi oleh taman yang luas dan indah, meski suasana malam membuatnya terlihat misterius dan agung. Dan di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah besar, lebih tepatnya sebuah manor, dengan arsitektur yang memadukan kayu, batu, dan kaca. Lampu-lampu taman menyala soft, menerangi fasad bangunan yang megah namun tidak norak. Jendela-jendela kaca berukirnya memantulkan cahaya lembut, seolah rumah itu sendiri adalah makhluk hidup yang sedang bernapas dengan tenang. "Lihat, anak kecil," bisik Konstantin kepada bayi yang masih tidur. Suaranya terdengar bangga dan lembut. "Inilah rumah kita. Tempatmu akan aman. Selamat datang di Ravensworth, tempat perlindunganmu." Dia berjalan menuju pintu kayu besar yang diukir dengan motif yang rumit dan indah. Sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu sudah terbuka dari dalam. Seorang pria parubaya dengan pakaian sopan dan rapi, berwajah serius namun tidak keras, berdiri di sana. "Tuan Konstantin," sapa pria itu dengan suara yang terlatih dan hormat. Matanya melebar sedikit ketika melihat bungkusan yang digendong tuannya. "Anda pulang lebih awal dari perkiraan. Dan Anda membawa seorang tamu." "Leon," sapa Konstantin hangat, melangkah masuk ke dalam ruangan yang hangat dan terang benderang. "Ini bukan tamu, Leon. Ini adalah penambahan baru untuk keluarga kita, yang permanen." Leon, yang merupakan kepala pelayan setia Konstantin, menutup pintu dengan perlahan, matanya masih tertuju pada bayi itu. "Dia, seorang bayi. Tuan, dari mana? Apakah saya perlu memanggil Dokter Aris?" tanyanya. Profesionalisme langsung mengambil alih dari rasa herannya. Dia sudah melayani Konstantin selama puluhan tahun dan tahu bahwa tuannya seringkali terlibat dalam hal-hal yang tidak biasa. "Ya, Leon. Segera panggil Aris. Dan siapkan kamar biru, yang dekat dengan kamarku. Dia membutuhkan kehangatan, susu formula khusus, dan perhatian penuh." Perintah Konstantin jelas dan tegas, namun tidak terburu-buru. Dia dengan hati-hati menyerahkan bayi yang masih terbungkus kepada Leon untuk sesaat, sambil melepas jas basahnya. Leon menerima bayi itu dengan tangan yang terlatih, meski sedikit kaku. "Dia sangat dingin, Tuan, dan terlihat sangat lemah. Itulah sebabnya kita membutuhkan Aris secepatnya," jawab Konstantin, wajahnya menunjukkan keprihatinan yang dalam. "Aku menemukannya terbaring di dalam kardus di depan panti asuhan, Leon. Dibuang seperti sampah. Mereka meninggalkan catatan, mengatakan dia tuli sebelah dan memiliki masalah jantung." Leon terdiam sejenak, memandang wajah bayi yang pucat itu. Sebuah emosi yang jarang terlihat melintas di wajahnya yang biasanya datar. "Mengerikan," gumannya pelan. "Siapa yang tega?" "Kita tidak akan membuangnya juga, Leon," kata Konstantin. Suaranya tiba-tiba sangat tegas dan berwibawa, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Tidak seperti mereka. Kita akan merawatnya. Kita akan menyembuhkannya. Kita akan membesarkannya. Dia akan memiliki segala yang tidak pernah bisa mereka berikan. Dia akan tumbuh di sini, di Ravensworth, terlindung dari kekejaman dunia luar." Dia mengambil kembali bayi itu dari tangan Leon dengan lembut. "Sekarang, tolong panggil Aris. Dan sementara menunggu, tolong panaskan susu. Aku akan membawanya ke perpustakaan, di dekat perapian. Dia butuh kehangatan."
Seperti yang Tuan perintahkan, jawab Leon, memberi sedikit anggukan hormat sebelum berbalik dan bergegas menyelesaikan tugasnya, meninggalkan Konstantin sendirian di hol besar yang dihiasi lukisan-lukisan langka dan rak buku yang mencapai langit-langit. Konstantin berjalan menuju sebuah pintu kayu besar yang terbuka, mengungkapkan sebuah perpustakaan yang sangat luas. Ribuan buku berjajar rapi di rak-rak kayu gelap. Di ujung ruangan, sebuah perapian besar menyala, memancarkan kehangatan dan cahaya yang menari-nari di seluruh ruangan. Konstantin duduk di sebuah kursi kulit besar yang nyaman di dekat api, mendekap bayi mungil itu dekat-dekat dengan dadanya. "Dengarkan, nak," bisiknya, menatap wajah bayi yang mulai rewel karena lapar dan tidak nyaman. "Aku tahu duniamu mungkin sunyi sebelah dan jantungmu mungkin berdebar tidak teratur. Tapi aku berjanji padamu, aku akan menggunakan segala pengetahuan dan sumber dayaku untuk membantumu. Aku akan menciptakan alat untuk membantumu mendengar dunia. Aku akan menemukan cara untuk membuat jantungmu kuat. Kau akan membaca semua buku di ruangan ini suatu hari nanti. Kau akan menjelajahi setiap sudut taman ini. Kau akan tumbuh tanpa rasa takut, tanpa kekurangan." Dia mengayun-ayunkan bayi itu perlahan. "Mereka membuangmu karena melihat kekurangan. Aku melihatmu dan melihat potensi. Sebuah kanvas kosong yang indah. Dan mereka memberimu nama Miko dalam catatan itu. Itu nama yang bagus. Miko." Dia mengulangi nama itu, seolah mencicipinya. "Selamat datang di rumah, Miko. Ini adalah awal yang baru." Pada saat itu, Leon masuk kembali, membawa sebuah botol susu hangat. Dr. Aris, seorang pria dengan kacamata dan tas dokter tua, mengikutinya dari belakang dengan wajah penuh rasa ingin tahu dan kesigapan profesional. Konstantin melihat mereka datang, sebuah senyum kecil yang penuh arti muncul di bibirnya. Perjalanan panjang mereka untuk menyembuhkan dan membesarkan Miko baru saja dimulai, dalam kehangatan perpustakaan Havensworth, di balik bukit, jauh dari dunia yang telah menolaknya. Havensworth perlahan-lahan mulai beradaptasi dengan kehadiran baru. Suara tangis bayi yang awalnya terdengar asing di koridor-koridor sunyi, kini menjadi bagian dari simfoni kehidupan rumah besar itu. Konstantin, atau Opaka seperti yang mulai ia panggil sendiri untuk Miko, tidak setengah-setengah dalam komitmennya. Perpustakaan yang hangat menjadi markas besar operasi mereka di minggu-minggu pertama. Dr. Aris, setelah pemeriksaan mendalam, duduk berhadapan dengan Opaka di perpustakaan. Wajahnya serius, tapi tidak tanpa harapan. Konstantin, kondisinya persis seperti yang tercatat. Gendang telinga kanannya tidak berkembang sempurna. Dan ada murmur jantung yang signifikan, suatu kelainan katup. Dia akan membutuhkan banyak perhatian, jelas Dr. Aris, membuka bagian anatomi di atas meja kayu tua. Opaka tidak terkejut. Matanya yang tajam memandangi diagram telinga dan jantung dengan intensitas seorang ilmuwan. "Perhatian bukanlah sesuatu yang kita kekurangan, Aris. Sumber daya juga tidak. Apa yang dia butuhkan adalah solusi, bukan belas kasihan." Tangannya menunjuk ke bagian telinga pada diagram. Alat bantu dengar konvensional akan terlalu keras untuk telinga kirinya yang sehat, dan tidak efektif untuk yang kanan. Itu bukan solusi. Itu kompromi. Dan kita tidak berkompromi. Dr. Aris mengangkat alis. "Lalu apa yang Anda usulkan, Konstantin?" "Ini bukan bidang keahlian saya." "Ini adalah bidang keahlian saya," jawab Opaka dengan tenang namun penuh keyakinan. Dia berjalan menuju sebuah meja kerja yang penuh dengan sketsa, komponen elektronik, dan buku-buku tebal tentang akustik dan anatomi. "Aku telah merancang sebuah konsep. Sebuah alat yang tidak hanya memperkuat suara, tetapi juga menerjemahkan dan menyeimbangkannya secara binaural, memberikan stimulasi yang tepat ke saraf pendengaran di kedua sisi, meski inputnya hanya dari satu telinga yang berfungsi. Dia harus bisa merasakan arah suara, merasakan kedalaman, bukan hanya mendengar." Dr. Aris terdiam, kagum sekaligus tidak percaya. "Itu sangat ambisius, Konstantin." "Dia layak untuk mendapatkan yang ambisius," balas Opaka pendek. "Sementara itu,
Untuk jantungnya, obat-obatan, diet khusus, dan terapi. Kita mulai dengan renang. Air memberikan tekanan yang lembut dan merata, melatih jantung tanpa membebani terlalu berat. Leon, yang berdiri di dekat pintu mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Renang, Tuan? Tapi dia masih bayi. Kolam renang. Kita akan menyesuaikan suhu airnya secara sempurna. Dan aku akan selalu ada di sana, memegangnya. Potong Opaka. Aku tidak akan membiarkannya sendirian. Tidak pernah. Minggu-minggu berikutnya adalah sebuah ritual yang penuh disiplin dan kasih sayang. Setiap pagi, setelah Miko disusui oleh seorang pengasuh yang khusus dipekerjakan, dengan susu formula yang dirancang khusus oleh Dr. Aris dan Opaka, Opaka akan membawanya ke kolam renang dalam ruangan yang hangat. Lihat, Miko, bisik Opaka, mengayun-ayunkan bayi itu dengan lembut di air hangat yang nyaris tidak berombak. Ini adalah elemen lain yang akan menjadi sahabatmu. Rasakan bagaimana dia menopangmu. Tangannya yang besar dan kuat menyangga tubuh mungil Miko dengan sempurna, membiarkan bayi itu menggerak-gerakkan tangan dan kakinya dengan bebas. Awalnya Miko rewel, tetapi lambat laun, sentuhan air hangat dan suara tenang Opaka menenangkannya. Bagus, nak. Bagus sekali. Puji Opaka setiap kali Miko menggerakkan tubuhnya. Kita akan membuat jantungmu kuat. Suatu hari nanti, kau akan berenang melintasi kolam ini seperti ikan kecil. Sore harinya adalah waktu untuk stimulasi pendengaran. Di ruang baca, Opaka akan memutar berbagai jenis musik, dari simfoni klasik yang kompleks hingga melodi alam yang sederhana seperti kicau burung dan desiran angin. Dia mengamati reaksi Miko dengan cermat, mencatat nada atau suara apa yang membuatnya bergerak atau tenang. Dia merespons frekuensi menengah dengan lebih baik, gumannya suatu sore, sambil membuat catatan di buku kerjanya. Alat kita harus fokus pada rentang itu dulu. Malam hari, ketika Miko tertidur di boksnya yang ditempatkan sementara di sudut perpustakaan, Opaka akan kembali ke meja kerjanya. Diterangi oleh lampu meja, tangannya yang terampil menyolder komponen-komponen kecil, menyusunnya menjadi sebuah prototipe alat bantu dengar yang tidak seperti yang lain. Suara desis solder dan gemerisi kertas menjadi pengantar tidur bagi Miko. Suatu malam, Leon membawakan secangkir teh hangat dan melihat tuannya yang terlihat lelah namun tak berhenti. Tuan Konstantin, apakah Anda tidak tidur? Tanyanya dengan suara khawatir. Opaka mengangkat kepalanya. Matanya berbinar di balik kacamata baca. Tidur bisa menunggu, Leon. Setiap menit yang aku habiskan di sini bisa berarti satu suara lebih jelas yang bisa didengar Miko besok. Setiap detik adalah satu detik lebih lama jantungnya berdetak kuat. Dia memandang Miko yang sedang tidur nyenyak. Dia berjuang, Leon. Lihatlah dia. Setiap napasnya adalah sebuah perjuangan. Bagaimana aku bisa tidur nyenyak ketika ada begitu banyak yang harus dilakukan? Leon menghela napas, mengerti tekad baja yang menggerakkan tuannya. Dia sangat beruntung memiliki Anda, Tuan. Tidak, Leon, bantah Opaka dengan lembut, kembali memusatkan perhatian pada pekerjaannya. Akulah yang beruntung menemukannya. Dia mengingatkanku pada tujuan sejati semua pengetahuan ini, untuk meringankan penderitaan, untuk memberi kesempatan. Dia adalah proyek terpenting dalam hidupku. Dan di bawah cahaya lampu meja itu, dengan bayi yang cacat namun dicintai tertidur di dekatnya, sang ilmuwan tua terus bekerja. Bukan hanya untuk menyembuhkan seorang bayi, tetapi untuk memenuhi sebuah janji. Janji bahwa bayi yang dibuang di dalam kardus itu akan tumbuh tanpa kekurangan, dan bahwa kekurangan yang dibawanya sejak lahir akan dikalahkan oleh kemauan besi dan kasih sayang tak terbatas dari seorang kakek misterius. 7 tahun telah berlalu sejak malam dingin itu. Ravensworth tidak lagi hanya menjadi rumah bagi Opaka dan staf setianya, tetapi telah berubah menjadi taman bermain, laboratorium, dan istana bagi seorang anak laki-laki yang penuh rasa ingin tahu bernama Miko. Jejak-jejak bayi yang lemah dan sering terbaring lesu telah pudar, digantikan oleh energi seorang anak berusia 7 tahun yang hampir tak tertahankan. Wajahnya yang dulunya pucat kini dipenuhi warna sehat, dan tawanya, yang jelas dan riang, sering menggema di lorong-lorong tinggi rumah tua itu. Alat bantu dengar binaural ciptaan Opaka, yang kini telah disempurnakan menjadi sebuah perangkat kecil yang nyaman dipakai di belakang telinganya, membantunya menavigasi dunia suara dengan keyakinan yang semakin besar.
Jantungnya, meski masih memerlukan pemantauan rutin dari Dr. Aris, telah menjadi cukup kuat untuknya mengejar kupu-kupu di taman yang luas atau berlari-larian dengan anjing peliharaan barunya, seekor Golden Retriever bernama Ember. Namun, dunia Miko masih sangat kecil, terkungkung dalam tembok-tembok batu dan pagar besi Havensworth. Pendidikannya ditangani oleh para tutor privat terbaik yang didatangkan Opa K, seorang guru yang sabar untuk matematika dan sains, seorang musisi untuk piano, seorang mantan atlet untuk terapi fisik dan renang. Miko adalah murid yang cerdas dan bersemangat, menyerap segala sesuatu seperti spons. Tapi ada satu pelajaran yang tidak tertulis dalam kurikulumnya, dunia di luar. Suatu hari, tutor seninya, Ibu Nina, mengajaknya duduk di bawah pohon oak besar di taman. Mereka akan belajar menggambar potret. Cobalah gambarkan saya, Miko, kata Ibu Nina dengan lembut, duduk di atas bangku kayu. Miko dengan sungguh-sungguh menggerakkan pensilnya di atas kertas. Lidahnya terjulur sedikit yang menandakan konsentrasi penuh. Setelah selesai, dia dengan bangga menyodorkan gambarnya. Ibu Nina tersenyum. Wah, bagus sekali. Tapi lihat, hidungku tidak terlalu pesek begitu, Nak, katanya sambil tertawa ringan. Lalu, tanpa pikiran, dia menambahkan, biasanya, anak kecil seperti kamu akan menggambar mirip orang tuanya. Kamu pasti mirip ibumu atau ayahmu. Ya. Kata-kata itu menggantung di udara antara mereka. Miko mengerutkan kening. Matanya yang cerah, yang biasanya penuh dengan cahaya ingin tahu, tiba-tiba berkerut kebingungan. Orang tua? Gumamnya, mengulangi kata yang terasa asing di mulutnya. Apa itu orang tua? Seperti Opa K. Ibu Nina tersentak, menyadari kesalahannya. Wajahnya memerah. Oh, Miko, maksud saya. Dia mencari kata-kata, tetapi sudah terlambat. Pertanyaan itu telah tertanam di benak Miko, seperti biji yang jatuh di tanah subur. Sepanjang sisa pelajaran, pikirannya melayang. Siapa yang mirip dengannya? Semua orang yang dia kenal adalah Opa K yang sudah tua, Leon yang berwajah serius, para tutor, dan para staf lainnya. Tidak ada seorang pun yang seusia dia. Tidak ada seorang pun yang wajahnya bisa dia bandingkan. Saat makan malam, Miko duduk di kursi tingginya di sebelah Opa K di meja makan besar yang terkadang terasa terlalu lengang. Dia memainkan wortelnya dengan garpu, tidak seperti biasanya yang lahap. Opa, katanya tiba-tiba, suaranya kecil namun jelas di ruangan yang hening. Aku mirip siapa? Opa K, yang sedang menyuapkan sup, berhenti. Sendoknya berdentang pelan terhadap mangkuk. Leon, yang berdiri di dekat bufet, membeku. Suasana di ruangan itu berubah, menjadi tegang dan peka. Opa K meletakkan sendoknya dengan hati-hati. Dia menoleh kepada Miko. Wajahnya lembut tetapi ada sesuatu yang berat di balik matanya. Kau mirip dirimu sendiri, Miko, jawabnya. Suaranya sebisa mungkin terdengar biasa. Seorang anak laki-laki yang istimewa, kuat, dan baik hati. Itu yang terpenting. Itu bukan jawaban. Miko, dengan sensitivitas seorang anak, bisa merasakannya. Dia mengerutkan hidungnya, tidak puas. Tapi Ibu Nina bilang anak-anak biasanya mirip orang tuanya. Aku punya orang tua, kan, Opa? Seperti di buku-buku, ibu dan ayah? Di mana mereka? Kenapa aku tidak mirip Opa? Opa kan kakek. Setiap pertanyaan seperti pukulan kecil bagi Opa K. Dia menarik napas dalam-dalam, mencari cara untuk menavigasi medan ranjau percakapan ini tanpa melukai jiwa muda di hadapannya. Setiap orang punya cerita yang berbeda, sayang. Jawabnya, memilih kata-kata dengan sangat hati-hati. Ceritamu dimulai sedikit berbeda. Orang yang membawamu ke dunia ini, mereka sangat mencintaimu. Tetapi mereka tahu bahwa Opa bisa memberimu hal-hal yang sangat kamu butuhkan. Obat-obatan, dokter, alat bantu dengar ini. Opa K menyentuh perlahan perangkat di telinga Miko. Mereka memberimu kepadaku, Miko, karena mereka tahu aku bisa menjagamu dengan baik. Itu adalah hadiah terbesar yang pernah Opa terima. Miko mendengarkan, matanya berusaha memahami. Konsep diberikan sebagai hadiah terasa membingungkan. Jadi, mereka tidak mau aku. Suaranya bergetar sedikit,
Luka penolakan pertama kali menyentuh hatinya yang polos. "Oh, tidak, sayangku. Jangan pernah berpikir seperti itu," Opaka segera membalas, suaranya penuh dengan keyakinan yang hampir mendesak. Dia meraih tangan mungil Miko. "Mereka sangat menginginkanmu. Mereka begitu mencintaimu sehingga mereka memilih untuk melepaskanmu, agar kamu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Itu adalah jenis cinta yang sangat berani dan sangat sulit. Suatu hari nanti, ketika kau lebih besar, kau akan mengerti." Miko mengangguk pelan, meski kebingungannya tidak sepenuhnya hilang. Jawaban Opaka memenuhi pikirannya untuk sementara, seperti perban yang menutupi luka kecil. Dia kembali makan supnya, tetapi keceriaan sebelumnya telah sedikit meredup. Malam itu, sebelum tidur, Miko berdiri di depan cermin besar di kamar mandinya. Dia memandangi pantulan dirinya, rambutnya yang coklat gelap, matanya yang berwarna hazel, bentuk bibirnya. Dia mencoba mencari bayangan Opaka di wajahnya, tetapi tidak menemukannya. Lalu, untuk pertama kalinya, dia mulai membayangkan dua wajah asing, dua orang yang tidak dikenalnya tetapi yang, kata Opaka, sangat mencintainya. Siapa mereka? Seperti apa rupa mereka? Dan mengapa, jika mereka sangat mencintainya, mereka tidak pernah datang untuk menemuinya? Pertanyaan itu tertanam jauh di dalam hatinya, sebuah misteri kecil yang mulai berakar, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan mencari jawabannya sendiri. Dunia aman dan nyaman yang dibangun Opaka dengan susah payah mulai menunjukkan celah kecilnya, dan melalui celah itulah rasa ingin tahu Miko yang tak terhindarkan mulai merayap masuk. Kebingungan yang ditimbulkan oleh pertanyaan Ibu Nina tidak serta-merta lenyap, tetapi tenggelam di bawah arus rutinitas dan stimulasi konstan yang Opaka rancang untuk Miko. Sang kakek, dengan kebijaksanaannya yang tajam, menyadari bahwa kevakuman pengetahuan akan segera diisi oleh imajinasi dan keraguan. Maka, alih-alih menghindari topik tersebut, Opaka memutuskan untuk mengisi benak Miko dengan hal-hal yang begitu besar, begitu menakjubkan, sehingga pertanyaan tentang masa lalunya, untuk sementara, akan terasa kecil dalam perbandingan. Dia akan mewariskan segala yang dia ketahui, segala yang dia miliki, kepada cucu angkatnya. Pendidikan Miko memasuki fase baru yang intens. Ruang perpustakaan yang megah tidak lagi hanya menjadi tempat cerita pengantar tidur. Itu menjadi ruang kuliah pribadi mereka. "Opa, untuk apa semua angka-angka ini?" tanya Miko suatu sore, menatap lembaran penuh persamaan diferensial yang Opaka coret-coret di papan tulis besar. Opaka berhenti, tersenyum. "Ini adalah bahasa alam semesta, Miko. Lihat persamaan ini," katanya, menunjuk sebuah rumus yang elegan. "Ini menggambarkan bagaimana sebuah planet mengelilingi matahari, atau bagaimana suara bergerak melalui udara hingga mencapai telingamu. Angka-angka ini bukan hanya angka, mereka adalah cerita, dan kau akan belajar membacanya." Miko mendekat, matanya berbinar. "Jadi, aku bisa menghitung bagaimana ember berlari?" Opaka terkekeh. "Tepat sekali. Kita bisa memodelkan kecepatannya, percepatannya, bahkan energi yang dia keluarkan. Itu semua ada di sini," katanya mengetuk papan tulis. "Pengetahuan adalah kekuatan, nak. Suatu hari nanti, kau bisa menggunakan ini untuk menciptakan sesuatu yang indah, atau membantu orang lain." Warisan Opaka tidak hanya berupa sains dan matematika. Di ruang musik yang akustiknya sempurna, Opaka memperkenalkan Miko pada kekuatan melodi. "Musik bukan hanya untuk didengar, Miko," ujarnya suatu hari, duduk di sebelah Miko di bangku piano. "Dia adalah latihan untuk jantungmu. Lihat, mainkan nada ini, pelan-pelan, rasakan iramanya. Itu seperti napas." Tangannya yang tua dengan lembut menutupi tangan mungil Miko, menuntunnya menekan tuts-tuts piano. "Dan untukmu, ini juga latihan untuk mendengarkan. Dengarkan bagaimana nada-nada ini berpadu. Dengarkan keheningan di antara nada-nada. Itu sama pentingnya." Miko, dengan alat bantu dengarnya, menyipitkan mata, berusaha menangkap setiap nuansa suara seperti yang Opaka ajarkan. Seperti jantung yang berdetak. "Opa, dub-dab, dub-dab,
Opaka tersenyum, hatinya hangat. Ya, persis seperti itu. Kau mengerti. Warisan lainnya adalah empati. Opaka sering membawa Miko ke bagian rumah yang jarang dikunjunginya, sebuah ruang kerja tempat beberapa asistennya mengelola yayasan amalnya. Lihat, Miko, kata Opaka, menunjukkan laporan-laporan dengan foto-foto anak-anak lain. Dunia ini penuh dengan anak-anak yang, seperti kamu, memiliki kekurangan. Ada yang tidak bisa berjalan, ada yang tidak bisa melihat, atau ada yang keluarganya tidak memiliki uang untuk menyekolahkannya. Miko memandangi foto seorang anak perempuan seusianya dengan kursi roda. Dia tidak bisa berlari seperti aku. Ya Opa? Tidak bisa. Tapi kita bisa membantunya. Lihat, Opaka menunjukkan gambar lain tentang kursi roda baru yang didanai yayasannya. Kita menggunakan pengetahuan dan sumber daya kita untuk membuat hidupnya sedikit lebih mudah. Itu adalah tanggung jawab kita, Miko. Ketika kau diberi banyak, kau harus belajar memberi kembali. Miko mengangguk pelan. Sebuah pemahaman baru mulai terbentuk dalam pikirannya. Dunia ternyata lebih besar dari Heavensward, dan di dalamnya ada banyak sekali cerita yang berbeda dengan ceritanya. Dialog-dialog seperti ini terjadi setiap hari. Saat mereka berjalan-jalan di taman, Opaka bercerita tentang filsafat stoicis untuk mengajarkan ketahanan. Saat mereka memelihara tanaman di rumah kaca, dia mengajarkan biologi dan kesabaran. Setiap momen menjadi kesempatan belajar. Suatu malam, setelah hari yang sangat panjang, Miko yang sudah mengantuk bersandar pada Opaka di sofa perpustakaan. Opa, gumamnya, matanya hampir tertutup. Aku ingin jadi seperti Opa kalau sudah besar. Tahu segalanya dan bisa menolong semua orang. Opaka membelai rambut cucunya. Matanya berkaca-kaca. Itulah tujuan dari semua ini. Bukan hanya untuk mengalihkan perhatian Miko, tetapi untuk membentuknya. Kau akan menjadi lebih baik dari Opa, sayang, bisiknya. Kau memiliki hati yang besar dan pikiran yang tajam. Suatu hari nanti, semua yang Opa ajarkan ini akan menjadi milikmu. Bukan hanya rumah dan uang ini, tetapi yang lebih penting, pengetahuan, kebijaksanaan, dan hasrat untuk berbuat baik. Itulah warisan sejatimu. Miko sudah tertidur, mungkin bermimpi tentang planet-planet dan musik. Opaka tetap duduk, menjaga anak itu. Warisan itu bukan lagi tentang masa lalu Miko yang misterius, tetapi tentang masa depannya yang cerah. Dan untuk itu, Opaka akan memastikan bahwa Miko dipersiapkan sebaik-baiknya. 5 tahun lagi telah berlalu. Miko, kini seorang remaja berusia 12 tahun, telah berubah menjadi murid yang paling memuaskan yang pernah diimpikan oleh Opaka atau guru manapun. Pikirannya yang tajam dan rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan melahap setiap pelajaran, dari fisika kuantum hingga komposisi musik. Heavensward bukan lagi sekadar rumah. Itu adalah kerajaan ilmu pengetahuannya, dan Miko adalah pangeran mahkotanya yang sah. Namun, di balik kepatuhan dan keingintahuannya yang tampak, benih keraguan yang ditanam oleh Ibu Nina bertahun-tahun yang lalu tidak pernah benar-benar mati. Itu hanya tertidur, menunggu pemicu yang tepat. Pemicu itu datang dalam bentuk kunjungan rutin Pak Anton, pengacara keluarga Opaka yang selalu mengenakan setelan jas yang sangat rapi dan membawa aura formal dunia luar. Setiap kunjungannya adalah sebuah ritual. Dia akan tiba tepat waktu, disambut oleh Leon dengan anggukan kaku, dan langsung digiring ke perpustakaan di mana Opaka sudah menunggu. Pintu perpustakaan yang berat akan tertutup rapat, dan percakapan di dalamnya akan dilakukan dengan suara rendah yang tidak bisa ditangkap dengan jelas bahkan oleh pendengaran Miko yang sudah sangat terbantu. Suatu hari, Miko sedang asyik menyelesaikan persamaan matematika kompleks di sudut perpustakaannya yang biasa ketika Pak Anton tiba. Dari balik rak buku tinggi, Miko bisa melihat mereka tapi mereka tidak bisa melihatnya. Biasanya, Miko akan menghormati privasi ini. Tapi hari itu, sesuatu yang berbeda. Opaka terlihat lebih tegang dari biasanya, dan suara mereka, meski masih rendah, terdengar lebih berisi, lebih mendesak. Miko menahan napas. Pensilnya terjatuh di karpet tebal. Ia mematikan sementara alat bantu dengarnya,
Bukan karena ingin menguping, tapi karena instingnya mengatakan bahwa ini penting. Dengan hati-hati, ia mengintip melalui celah antara dua jilid ensiklopedia tebal. Prosesnya sudah hampir selesai, Konstantin, kata Pak Anton, membuka koper kulitnya yang tipis. Semua surat wasiat dan perwalian telah diperbarui. Semua aset, yayasan, dan hak paten akan secara otomatis beralih atas namanya pada saat yang ditentukan. Suara Anton bergetar sedikit di akhir kalimat. Opaka menghela napas panjang. Matanya tertuju pada nyala api di perapian. Bagus. Dia harus terlindungi, Anton. Segala sesuatu harus jelas. Tidak boleh ada celah untuk orang-orang itu untuk menyentuhnya. Kata orang-orang itu diucapkan dengan nada yang hampir seperti mendesis, penuh dengan kewaspadaan dan mungkin sedikit kekhawatiran. Miko mengerutkan kening. Orang-orang? Siapa? Mereka masih mengawasi, Konstantin, jawab Anton, menurunkan suaranya lebih rendah lagi, membuat Miko harus menyipitkan mata dan mendengarkan lebih keras. Sepupu-sepupu Anda di Brussels. Mereka tahu tentang anak itu. Mereka mengira dia hanya proyek amal Anda. Tapi jika mereka tahu sejauh apa ikatan Anda, sejauh apa warisan yang Anda tinggalkan untuknya, mereka tidak akan pernah tahu. Potong Opaka dengan suara yang tiba-tiba keras dan berwibawa, membuat Miko hampir terjengkang. Opaka menurunkan kembali suaranya. Mereka adalah para pemangsa, Anton. Mereka hanya menginginkan kekayaannya, bukan tanggung jawabnya. Mereka akan melahapnya hidup-hidup dan meninggalkan Ravensworth menjadi debu. Miko tidak boleh pernah jatuh ke tangan mereka. Itulah mengapa semua ini harus menjadi rahasia. Dokumen-dokumen di brankas itu adalah garis pertahanan terakhirnya. Brankas? Pikiran Miko langsung melesat ke sebuah pintu besi rendah yang tersembunyi di balik sebuah lukisan landskape besar di dinding perpustakaan. Itu adalah satu-satunya tempat di Ravensworth yang selalu terkunci, yang bahkan Miko tidak pernah diizinkan mendekatinya. Pak Anton mengangguk. Wajahnya serius. Saya mengerti. Saya telah menambahkan beberapa klausa pengaman tambahan. Akses ke brankas hanya akan diberikan kepadanya pada ulang tahunnya yang ke-21, bersamaan dengan surat yang Anda tulis. Sebelum itu, bahkan saya tidak bisa membukanya. Baik, bisik Opaka, terdengar sangat lelah. Dia harus cukup dewasa. Dia harus siap memahami segalanya. Percakapan kemudian beralih ke hal-hal yang lebih teknis dan membosankan, tetapi Miko sudah tidak mendengarkan lagi. Pikirannya berputar kencang. Warisan? Dokumen? Brankas rahasia? Orang-orang yang seperti pemangsa? Surat? Setiap kata adalah sebuah potongan puzzle yang membingungkan. Untuk pertama kalinya, Miko menyadari bahwa kehidupan tenangnya di Ravensworth dilindungi oleh sebuah tembok rahasia dan hukum yang sengaja dibangun oleh Opaka, dan di balik tembok itu, tersembunyi kebenaran tentang dirinya, tentang Opaka, dan tentang mengapa dia benar-benar ada di sini. Dia melihat Opaka mengantarkan Pak Anton ke pintu. Wajah Opaka terlihat tua dan lelah, sebuah ekspresi yang jarang ditunjukkannya di depan Miko. Saat Opaka berbalik, Miko segera menyalakan kembali alat bantu dengarnya dan pura-pura kembali berkonsentrasi pada soal matematikanya. Jantungnya berdebar kencang. Sudah selesai, sayang? Tanya Opaka, mendekatinya dengan senyuman lembut yang sudah kembali seperti biasanya, seolah percakapan tegang tadi tidak pernah terjadi. Hampir, Opa, jawab Miko, berusaha membuat suaranya terdengar normal. Matanya, tanpa sengaja, melirik ke arah lukisan yang menyembunyikan brankas. Sebuah bayangan masa lalu, sebuah misteri yang disegel dengan pintu besi, kini memanggil-manggilnya. Dia tidak lagi hanya penasaran tentang orang tuanya. Sekarang, dia penasaran tentang seluruh hidupnya. Dan dia tahu, jawabannya ada di dalam brankas itu. 6 tahun telah berlalu sejak Miko tanpa sengaja mendengarkan percakapan rahasia antara Opaka dan Pak Anton. Kini di usia 16 tahun, rasa ingin tahunya telah berubah dari sekadar gejolak remaja menjadi obsesi yang dalam dan tertanam. Setiap kali dia masuk ke perpustakaan, matanya selalu tertarik pada lukisan landskape besar yang menggambarkan pemandangan danau yang tenang,
penjaga gerbang dari brankas rahasia di baliknya. Percakapan itu, khususnya kata-kata, warisan, dokumen, dan surat, terus bergaung di pikirannya, menjadi latar belakang dari setiap pelajaran, setiap permainan piano, setiap percakapan makan malam. Opaka, yang semakin tua dan lebih rapuh, tetap waspada. Meski cintanya pada Miko tidak berkurang sedikit pun, dia menjadi lebih protektif, lebih sering mengingatkan Miko tentang bahaya dunia luar dan pentingnya tetap berada di dalam taman yang aman yang telah dibangunnya. Setiap kali Miko bertanya, bahkan dengan halus, tentang masa lalu atau keluarga Opaka, sang kakek akan mengalihkan pembicaraan dengan cerita tentang sains atau filsafat. "Opa," tanya Miko suatu malam, saat mereka duduk di perapian, "apa Opa punya keluarga? Sepupu atau siapa saja?" Opaka menghela napas. Matanya yang bijak memandang Miko dengan lembut tapi waspada. "Setiap orang punya keluarga, Miko. Tapi tidak semua keluarga adalah orang-orang yang ingin kita ajak berbagi kehidupan. Ada yang terikat oleh darah, tetapi terpisah oleh nilai-nilai. Lebih baik kita fokus pada keluarga yang kita pilih, bukan? Seperti kita berdua." Jawaban itu, meski benar, terasa seperti lagi-lagi sebuah penghindaran. Itu semakin mengobarkan tekad Miko. Dia harus tahu. Dia harus membuka brankas itu. Kesempatan itu akhirnya datang. Opaka menerima undangan untuk memberikan kuliah tunggal di sebuah konferensi ilmiah internasional di Jenewa. Awalnya, dia menolak, bersikeras tidak ingin meninggalkan Miko sendirian. "Opa, aku bukan anak kecil lagi," bantah Miko, berusaha meyakinkan. "Aku akan baik-baik saja. Leon ada di sini. Dan para penjaga keamanan. Ini kan hanya 3 hari. Kau selalu bilang pengetahuan harus dibagikan, bukan?" Dia menggunakan kata-kata Opaka sendiri sebagai senjata. Opaka akhirnya, dengan berat hati, setuju. "Baiklah. Tapi kau harus berjanji padaku, Miko. Tidak meninggalkan tanah properti. Tidak menerima tamu tanpa seizin Leon. Dan jauhi ruang barat. Ruang barat adalah area rumah tempat perpustakaan dan brankas berada." Miko mengangguk, berusaha terlihat meyakinkan. "Aku janji, Opa." Begitu mobil yang membawa Opaka menghilang dari pandangan, suasana di Ravensworth terasa berbeda bagi Miko. Bukan lagi tempat yang aman, tetapi sebuah benteng yang penuh dengan teka-teki, dan dia adalah satu-satunya yang bisa memecahkannya. Malam kedua setelah kepergian Opaka, dengan detak jantung yang berdebar kencang, Miko menyelinap ke perpustakaan. Ruangan itu gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bulan purnama yang menyelinap melalui jendela-jendela tinggi. Dia berjalan pelan, menghampiri lukisan itu. Jantungnya berdebar kencang hingga dia bisa mendengarnya di telinganya. Dia menggeser lukisan lanskape itu dengan hati-hati. Di baliknya, tersembunyi di dinding batu, adalah pintu baja dengan sebuah panel elektronik yang memancarkan cahaya merah kecil. Kombinasi. Opaka tidak pernah memberitahunya. Tapi Miko telah mempersiapkan diri. Selama bertahun-tahun, dia memperhatikan segala sesuatu tentang Opaka. Dia ingat tanggal yang selalu diucapkan Opaka dengan penuh perasaan. Tanggal Miko ditemukan. Dengan jari yang gemetar, Miko memasukkan angka-angkanya. Hari, bulan, dan tahun dia ditemukan. Lampu merah masih menyala. Dia mencoba lagi. Tanggal ulang tahun Opaka masih merah. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat. Lalu, sesuatu terlintas. Sebuah tanggal yang sering diucapkan Opaka dalam doa-doa diamnya. Sebuah tanggal yang membuatnya sedih setiap tahunnya. Tanggal yang disebutkan secara samar dalam percakapan dengan Pak Anton bertahun-tahun lalu. Tanggal kecelakaan. Dia memasukkan angka-angkanya. Perasaan campur aduk antara harap dan bersalah menyiksanya. Bliip. Cahaya hijau. Suara gemeretak halus. Pintu baja itu terbuka perlahan. Miko memasuki ruang kecil yang dingin. Di dalamnya, hanya ada beberapa rak berisi dokumen hukum dalam map-map rapi, beberapa kotak perhiasan,
dan sebuah kotak kayu tua yang diukir dengan indah, tergeletak terpisah di tengah rak, seolah menunggu. Kotak itulah yang menarik perhatiannya. Ukirannya rumit, menggambarkan pohon kehidupan dengan akar dan ranting yang saling menjalin. Kotak itu terlihat tua, berharga, dan terkunci. Dia mengangkatnya. Kotak itu lebih berat dari yang dia kira. Ada sebuah lubang kunci kecil. Tidak ada kunci yang terlihat dimanapun di dalam brankas. Dia membalik-balik kotak itu, dan di bagian bawahnya, terukir halus dengan huruf-huruf yang hampir tidak terbaca, ada sebuah tulisan, "Kunci bukanlah benda, tetapi pengertian." Miko mengerutkan kening. Apa artinya? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mendengar langkah kaki di koridor. Leon. Dengan cepat, dia menaruh kembali kotak kayu itu persis seperti posisinya, menutup pintu brankas, dan menggeser lukisan kembali ke tempatnya. Dia menyelinap keluar dari perpustakaan hanya beberapa detik sebelum Leon masuk untuk melakukan patroli malamnya. Kembali di kamarnya, Miko berbaring di tempat tidur, matanya terbuka lebar. Dia tidak membawa apa-apa, tetapi dia membawa segalanya. Dia telah menemukan sumber misterinya, sebuah kotak kayu yang terkunci. Dan pesannya, kunci bukanlah benda, tetapi pengertian. Kotak itu, dia tahu, berisi jawaban atas semua pertanyaannya. Tapi untuk membukanya, dia tidak membutuhkan kunci logam. Dia membutuhkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih sulit didapatkan, pengertian. Dan untuk itu, dia harus lebih sabar, lebih cerdik, dan lebih dalam lagi menyelami rahasia Opaka dan alasan di balik semua perlindungan ini. Petualangannya baru saja dimulai. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi Miko. Setiap suara derit lantai, setiap langkah kaki di koridor, membuatnya tegang, yakin bahwa Leon telah menemukan penyusupannya atau, yang lebih buruk, Opaka telah pulang lebih awal dan langsung mengetahui pelanggaran kepercayaannya. Kotak kayu berukir dan pesan misteriusnya menghantuinya, baik dalam mimpi maupun saat ia terjaga. Setiap percakapan dengan Opaka melalui panggilan video penuh dengan kepura-puraan. Miko harus memaksakan senyuman, menahan diri untuk tidak melontarkan 100 pertanyaan yang membakar pikirannya. Akhirnya, hari kepulangan Opaka tiba. Miko berdiri di pintu masuk, berusaha terlihat normal, tetapi ada kegelisahan di matanya yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Mobil itu meluncur melalui gerbang besi, dan Opaka turun, terlihat lelah namun puas. Wajahnya langsung berseri saat melihat Miko. "Miko!" serunya, merangkul cucunya dengan erat. "Rindu sekali Opa padamu. Apakah semuanya baik-baik saja?" "Semuanya baik, Opa," jawab Miko, suaranya sedikit tercekik. Aku tidak meninggalkan properti. Sama sekali. Itu secara teknis benar, tetapi terasa seperti kebohongan. Opaka memandangnya sekilas. Matanya yang tajam seolah bisa melihat kegelisahan itu. Tapi dia hanya tersenyum dan meletakkan tangannya di pundak Miko. "Bagus. Mari kita masuk. Opa punya banyak cerita untukmu." Malam itu, selama makan malam, Opaka bercerita dengan antusias tentang konferensinya. Miko mendengarkan, mengangguk-angguk pada saat yang tepat, tetapi pikirannya ada di tempat lain, di balik lukisan itu, di dalam brankas, pada kotak yang terkunci. Keesokan paginya, ketegangan itu mencapai puncaknya. Opaka meminta Miko menemaninya ke perpustakaan untuk melihat beberapa dokumen dari konferensi. Saat Opaka mendekati rak bukunya, matanya, yang terbiasa memperhatikan setiap detail, tertuju pada lukisan lanskape itu. Ada sesuatu yang berbeda. Mungkin posisinya yang bergeser 1 cm, atau mungkin ada debu yang terganggu di bingkainya. Wajah Opaka berubah. Dia membeku. Suasana di ruangan itu langsung berubah dari hangat menjadi dingin yang menusuk. "Miko," suara Opaka tiba-tiba datar dan keras, sangat berbeda dengan nada ramah tadi pagi. "Apakah kamu masuk ke perpustakaan saat Opa pergi?" Miko merasa darahnya membeku. Dia ingin berbohong, tapi lidahnya terasa kaku. Dia mengangguk, hampir tidak terlihat. Opaka berbalik.
Wajahnya pucat, bukan karena marah, tetapi karena kekecewaan yang sangat dalam. Dan, apakah kamu menyentuh lukisan ini? Dia menunjuk ke lanskape itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Miko tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengangguk lagi. Matanya menatap lantai, rasa malu dan bersalah membakar dirinya. Opaka menghela napas panjang dan sedih. Dia dengan hati-hati menggeser lukisan itu, menginput kode, dan membuka brankas. Matanya menyapu isinya, dan Miko tahu Opaka langsung menyadari bahwa seseorang telah memeriksa kotak kayu itu. Dia menutup brankas dan berbalik kepada Miko. Untuk pertama kalinya dalam hidup Miko, dia melihat api kemarahan sejati di mata Opaka. "Miko," gumannya. Suaranya bergetar ditekan. "Apa yang kamu pikirkan?" Dia tidak berteriak, tapi bisikan marahnya itu lebih menakutkan. "Opa telah mempercayaimu. Opa meninggalkanmu di sini dengan satu permintaan sederhana. Jauhi ruang barat. Satu hal itu." "Opa, aku hanya..." Miko mencoba membela diri, tapi Opaka memotongnya. "Tidak. Tidak ada, hanya..." Suara Opaka sekarang meninggi, penuh dengan rasa sakit yang tak terduga. "Ini bukan main-main, Miko. Ini bukan permainan petak umpet. Ada hal-hal di sini yang bukan urusanmu. Bukan sekarang." "Tapi itu adalah urusanku," teriak Miko, akhirnya meledak. Ketakutan dan rasa bersalahnya berubah menjadi kemarahan yang lama dipendam. "Itu tentang aku. Aku tahu itu. Aku mendengar Anda dan Pak Anton bertahun-tahun yang lalu. Tentang warisan, tentang dokumen, tentang orang-orang yang ingin menyakitiku, tentang orang tuaku." Opaka terkesiap, terkejut bahwa Miko telah menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun. Kau menguping." "Aku tidak sengaja," tangis Miko, air matanya sekarang mengalir bebas. "Tapi aku mendengarnya. Dan sejak saat itu, semua yang Opa katakan terasa seperti kebohongan. Opa menjagaku seperti burung dalam sangkar emas, mengatakan padaku bahwa semua ini untuk kebaikanku, tapi Opa tidak pernah mempercayaiku untuk mengetahui kebenaran." "Ini adalah untuk kebaikanmu," bantah Opaka, wajahnya memerah. "Kau belum siap, Miko. Kau masih terlalu muda untuk memahami betapa kejamnya dunia ini. Betapa berbahayanya beberapa orang." "Aku berusia 16 tahun, Opa." "Bukan 6, teriak Miko, suaranya pecah. "Opa selalu mengajariku untuk menggunakan logikaku, untuk mencari kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu tentang diriku sendiri, Opa menyembunyikannya dan menyuruhku untuk tidak bertanya. Itu munafik." Kata munafik itu menggantung di udara antara mereka, tajam dan menyakitkan. Opaka terdiam, napasnya tersengal-sengal. Dia terlihat sangat tua dan rapuh pada saat itu. Rasa marahnya surut, digantikan oleh kesedihan yang sangat besar. "Kau tidak mengerti," bisiknya, suaranya serak dan penuh kelelahan. "Semua yang Opa lakukan adalah untuk melindungimu. Opa berjanji pada mereka dan pada dirimu bahwa Opa akan menjagamu. Terkadang menjaga seseorang berarti melindunginya dari kebenaran yang bisa melukainya, atau melindunginya dari rasa sakit Opa sendiri," tantang Miko, masih dengan emosi tinggi. "Aku lelah dilindungi, Opa. Aku lelah diperlakukan seperti porselein yang mudah pecah. Aku ingin tahu. Aku berhak untuk tahu." Dia berbalik dan berlari keluar dari perpustakaan, meninggalkan Opaka sendirian di depan brankas terbuka yang berisi rahasianya. Pertengkaran mereka yang pertama, yang besar, dan yang menyakitkan, telah terjadi. Dinding kepercayaan di antara mereka retak, dan Miko tahu bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah sama lagi. Dia telah melangkah terlalu jauh, tetapi dia juga tidak bisa kembali. Satu-satunya jalan adalah maju, menuju kebenaran, dengan atau tanpa restu Opaka.
Ravensworth terasa seperti kuburan yang megah pasca pertengkaran itu. Sunyi, dingin, dan penuh dengan hantu-hantu kata-kata yang tak terucapkan. Opaka dan Miko menghindari satu sama lain. Makan malam yang biasanya dinikmati dengan cerita dan tawa kini berlangsung dalam keheningan yang canggung, hanya diselingi bunyi sendok dan garpu. Opaka terlihat lebih tua, bahunya membungkuk oleh beban kekecewaan dan kekhawatiran. Miko, di sisi lain, dipenuhi oleh badai emosi, rasa bersalah karena telah menyakiti orang yang paling mencintainya, tetapi juga tekad membara untuk tidak mundur. Kebenaran telah menjadi kebutuhannya, seperti udara untuk bernapas. Percakapan mereka yang terbatas hanya bersifat fungsional. "Tolong operkan garam," kata Opaka suatu malam, tanpa menatap Miko. "Ini," jawab Miko pendek, mendorong tempat garam melintasi meja yang terasa sepanjang lapangan bola. Pembicaraan tentang pelajaran dihentikan sementara. Opaka tidak lagi memanggil Miko ke perpustakaan untuk sesi mengajar mereka. Ruangan itu sendiri menjadi simbol dari perselisihan mereka. Miko tahu dia telah melanggar kepercayaan, tetapi dia juga merasa dibenarkan. Opaka telah membangun tembok, dan Miko merasa dia berhak untuk mengetahui apa yang ada di baliknya. Dengan tidak adanya bimbingan Opaka, Miko memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Jika Opaka tidak akan memberitahunya, dia akan menemukannya sendiri. Targetnya tetap sama, kotak kayu di dalam brankas. Tapi pesannya jelas, kunci bukanlah benda, tetapi pengertian. Dia membutuhkan pengertian untuk membukanya. Itu berarti dia perlu lebih banyak informasi. Pikiran itu membawanya kembali ke perpustakaan, tetapi kali ini bukan ke brankas. Dia menuju ke rak-rak buku yang lebih tua, yang berdebu, yang berisi arsip-arsip lama Opaka, buku harian lama, album foto, dan map-map yang berisi dokumen pribadi yang tidak disimpan di brankas. Mungkin jawabannya ada di sana. Dia menunggu sampai larut malam, ketika seluruh rumah tertidur. Dengan senter kecil, dia menyusuri koridor gelap menuju perpustakaan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, tetapi karena antisipasi. Dia merasa seperti detektif yang sedang memecahkan misteri besar. Dia mulai dengan album foto tua. Kebanyakan berisi foto Opaka yang lebih muda, seringkali dengan orang-orang yang tidak dikenalnya, ilmuwan lain, mungkin. Tidak ada petunjuk tentang keluarga atau masa lalu Miko. Lalu, dia menemukan sebuah map coklat tua yang berisi guntingan koran. Tangannya gemetar saat membukanya. Sebagian besar clipping adalah tentang pencapaian ilmiah Opaka atau artikel tentang yayasannya. Tapi lalu, matanya tertuju pada sebuah headline kecil di sudut halaman, dari koran lokal yang sudah menguning bertahun-tahun yang lalu. Miliuner filantropis Konstantin Volkov menghilang dari dunia publik. Di sebelahnya ada foto Opaka yang jauh lebih muda, tampak muram. Artikel itu membicarakan bagaimana dia tiba-tiba menjual sebagian besar perusahaannya, mengundurkan diri dari dewan direksi, dan menghilang dari kehidupan publik, meninggalkan banyak spekulasi. Jadi itu nama aslinya, pikir Miko. Konstantin Volkov. Lalu, di map yang berbeda, dia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tersangkut. Sebuah artikel dari koran kota lain, bertanggal sekitar 4 tahun setelah dia ditemukan. Headline-nya sederhana, kecelakaan mobil tewaskan pasangan muda. Artikelnya singkat, menyebutkan nama 2 korban, Alexei dan Anya Petrova. Yang membuat Miko membeku adalah subjudulnya, tidak meninggalkan keturunan. Alexei dan Anya Petrova, nama itu terasa penting. Menggelitik sesuatu di ingatannya. Dia membalikkan clipping itu. Dan di belakangnya, dengan tulisan tangan Opaka yang halus, tertulis, "Semoga kau menemukan kedamaian yang tidak kau dapatkan di dunia ini. Terima kasih untuk hadiahmu. Aku menjaganya dengan baik." Miko jatuh terduduk di lantai. Koran tua itu tergenggam di tangannya. Alexei dan Anya Petrova itu adalah mereka?
Orang tuanya? Dan mereka meninggal dalam kecelakaan? Opaka tahu. Dia bahkan menulis pesan kepada mereka? Pikirannya berputar kencang. Opaka bukan hanya menemukannya di depan panti asuhan. Dia tahu orang tuanya. Dia tahu mereka meninggal. Dan dia tidak pernah, tidak sekalipun, memberitahunya. Dengan gemetar, Miko mengambil kotak kayu dari persembunyian sementaranya. Dia telah mengambilnya dari brankas selama penyelidikan pertamanya dan menyembunyikannya di kamarnya. Merasa terlalu bersalah untuk membukanya tanpa izin, tetapi juga tidak bisa mengembalikannya. Sekarang, dengan koran di tangannya, kotak itu terasa 10 kali lebih berat. Dia menatapi ukiran pohon kehidupan di atasnya, dan tulisan di bawahnya, kunci bukanlah benda, tetapi pengertian. Pengertian. Mungkin, pengertian, yang dimaksud adalah memahami bahwa Opaka bukan hanya penyelamatnya. Mungkin dia memiliki hubungan yang lebih dalam dengan orang tuanya. Mungkin, pengertian, adalah menerima bahwa mereka sudah tiada, dan bahwa Opaka, dengan segala caranya yang salah, telah mencoba melindunginya dari rasa sakit itu. Duduk di lantai perpustakaan yang gelap, diterangi hanya oleh sinar senter, Miko memandangi kotak itu. Air matanya menetes membasahi kayu tua. Dia tahu. Sekarang dia tahu. Orang tuanya telah meninggal. Mereka bukan orang jahat yang membuangnya. Mereka adalah korban dari sebuah tragedi. Dia tidak membuka kotak itu. Tidak malam itu. Rasa ingin tahunya telah digantikan oleh kesedihan yang dalam dan pengertian yang pahit. Dia sekarang mengerti sedikit tentang mengapa Opaka bersikeras menyembunyikannya. Itu adalah kebenaran yang menyakitkan. Dia dengan hati-hati melipat kembali kliping koran dan menyimpannya di mapnya. Dia membawa kotak kayu itu kembali ke kamarnya, meletakkannya di meja belajarnya. Dia tidak lagi ingin memaksanya terbuka. Dia sekarang ingin mengerti. Benar-benar mengerti. Dan untuk itu, dia tahu dia harus berbicara dengan Opaka. Pertarungan mereka harus berakhir. Dia harus menghadapi sang kakek, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pengertian yang baru dia dapatkan. Pengertian bahwa kadang-kadang, cinta itu terwujud dalam bentuk perlindungan, bahkan jika itu terasa seperti penipuan. Kotak kayu itu kini duduk di atas meja belajar Miko, bukan sebagai harta karun yang harus direbut, tetapi sebagai pengingat yang muram. Setiap ukiran, setiap simpul pada kayu tua, seolah menatap balik, menantangnya dengan bisikan, "Apakah kamu sudah mengerti?" Miko telah melewati malam-malam dengan gelisah. Pikirannya berputar antara kemarahan yang telah mereda dan kesedihan yang baru saja ditemukan. Nama Alexei dan Anya Petrova terpatri di benaknya, hantu-hantu tanpa wajah yang kini memiliki identitas, namun meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pertengkaran dengan Opaka masih menggantung berat di antara mereka seperti kabut tebal. Miko tahu dia harus melakukan pendekatan. Dia tidak bisa terus menyimpan rahasia ini sendirian. Rasanya seperti memikul beban yang terlalu berat. Opaka memegang separuh dari puzzle ini, dan hanya dengan menyatukannya, Miko bisa mendapatkan pengertian yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk mencoba memecahkan kebekuan saat sarapan. Opaka sudah duduk di kepala meja, membaca koran dengan kacamata. Wajahnya masih terlihat kaku dan tertutup. Miko menarik napas dalam-dalam sebelum duduk. "Opa," mulutnya. Suaranya serak karena gugup dan kurang tidur. Opaka menurunkan korannya sedikit, cukup untuk menatap Miko dari atas kacamatanya. Tidak ada senyuman, hanya kehati-hatian. "Ya, Miko. Aku ingin minta maaf," kata Miko, menatap telur orak-arik di piringnya. "Aku tidak seharusnya membuka brankas itu. Aku melanggar kepercayaan Opa. Itu salah. Itu tulus." Rasa bersalahnya nyata. Opaka menghela napas, meletakkan korannya. Ekspresinya meleleh sedikit, digantikan oleh kelelahan yang mendalam. "Opa juga minta maaf, Miko. Opa seharusnya tidak marah sebesar itu. Opa hanya takut." Kata "takut" itu diucapkan dengan susah payah, sebuah pengakuan langka dari seorang pria yang selalu tampak tidak tergoyahkan. Ini adalah pembuka yang dibutuhkan Miko. "Aku tahu, Opa," katanya, akhirnya berani menatap mata Opaka. "Aku tahu Opa mencoba melindungiku. Dan aku tahu sekarang tentang Alexei dan Anya Petrova." Dampak dari kata-kata itu langsung terlihat. Opaka tersentak.
Wajahnya mendadak pucat. Tangannya gemetar sedikit sehingga dia harus meletakkan cangkir tehnya. Apa? Bagaimana? Matanya langsung menuju ke arah perpustakaan, menyadari bahwa Miko telah melakukan lebih dari sekadar membuka brankas. Aku menemukan guntingan koran di map arsip lama. Jelas Miko dengan cepat, tidak ingin terkesan menyembunyikan sesuatu lagi. Tentang kecelakaan mereka. Dan tulisan Opa di belakangnya. Dia berhenti, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Mereka adalah orang tuaku, bukan? Opaka terdiam untuk waktu yang lama. Dia melepas kacamatanya dan mengusik matanya yang lelah. Pertarungan terlihat di wajahnya, antara keinginan untuk terus melindungi dan pengakuan bahwa kebenaran telah bocor. Akhirnya, dia mengangguk perlahan, sangat pelan. Ya, Miko, mereka adalah orang tuamu. Pengakuan itu, meski sudah diduga, masih terasa seperti pukulan di solar plexus Miko. Dia menarik napas tersendat. Dan Opa mengenal mereka. Opaka mengangguk lagi. Matanya berkaca-kaca. Opa mengenal mereka. Tidak lama, tapi cukup. Dia berhenti, mengumpulkan keberanian. Mereka bekerja di salah satu pabrik milik Opa dulu. Mereka adalah orang-orang yang baik. Miko, sangat baik. Dan sangat mencintaimu. Tapi, mereka meninggalkanku di depan panti asuhan. Bisik Miko, rasa sakit lama itu muncul kembali. Bukan meninggalkan, sanggah Opaka dengan suara tegas namun lembut. Mereka menitipkan kamu. Ada perbedaan besar. Mereka tahu tentang kondisimu. Mereka tahu mereka tidak akan mampu membiayai operasi jantungmu, atau membeli alat bantu dengar yang kau butuhkan. Mereka hampir putus asa. Suara Opaka tercekat. Mereka mendengar tentang Opa, tentang yayasan yang menolong anak-anak sakit. Suatu malam, mereka datang ke sini, ke gerbang utama. Mereka membawamu. Mereka berani menghadapi semua penjaga keamanan hanya untuk bertemu Opa. Miko bisa membayangkannya. Dua orang muda, miskin, dan ketakutan, menggendong bayi mereka yang sakit, berhadapan dengan kekokohan dan kekayaan Havensworth. Apa yang terjadi? Tanyanya, napasnya tertahan. Mereka memohon, bisik Opaka, air matanya akhirnya menetes. Mereka memohon padaku untuk mengambilmu, merawatmu, menyembuhkanmu. Ibumu, Anya, dia berlutut. Dia berkata mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan, kecuali janji bahwa mereka akan pergi dan tidak akan pernah mengganggu, asalkan kau diselamatkan. Itu adalah hal paling pemberani dan paling menghancurkan hati yang pernah Opa saksikan. Miko tidak bisa menahan tangisnya lagi. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia selalu membayangkan penolakan, tetapi yang terjadi adalah pengorbanan yang begitu besar hingga hampir tidak bisa dipahami, dan Opa setuju. Bagaimana Opa bisa menolak? Jawab Opaka. Opa melihatmu, melihat kondisimu, dan melihat cinta mereka yang begitu besar. Tentu saja Opa setuju. Opa berjanji pada mereka bahwa Opa akan merawatmu seperti anak sendiri. Mereka pergi dengan air mata, tetapi juga dengan harapan. Dan kemudian kecelakaan itu. Desak Miko, suaranya bergetar. Opaka mengangguk. Wajahnya berkerut oleh kesedihan. Beberapa tahun kemudian, mereka pindah ke kota, mencari pekerjaan yang lebih baik, mungkin berharap suatu hari nanti, ketika keadaan membaik, mereka bisa menemuimu lagi. Tapi takdir berkata lain. Pak Antonlah yang memberitahu Opa. Opa yang mengurus pemakaman mereka. Dia memandang Miko. Mereka tidak memiliki siapa-siapa, Miko. Hanya mereka berdua. Dan kamu. Miko terdiam, memproses semua ini. Kemarahannya pada Opaka telah menguap, digantikan oleh rasa terima kasih yang begitu dalam dan kesedihan yang membara untuk orang tua yang tidak pernah dikenalnya. Kotak kayu itu, kata Miko akhirnya, menunjuk ke arah kamarnya. Apakah itu dari mereka? Opaka mengangguk. Ibumu meninggalkannya. Dia berkata isinya adalah untukmu, ketika kau dewasa nanti. Opa hanya menjaganya. Opa berjanji akan menyerahkannya ketika kau berusia 21 tahun, ketika kau dianggap cukup dewasa. Tapi ada tulisan, kunci bukanlah benda,
tetapi pengertian, kata Miko. Opaka tersenyum sedih. Itu adalah kata-kata ibumu. Opa tidak tahu persis apa maksudnya. Tapi mungkin sekarang, setelah kau tahu siapa mereka dan apa yang mereka korbankan untukmu, kau sudah memiliki pengertian yang dibutuhkan. Miko mengangguk perlahan. Dia mengerti sekarang. Kotak itu bukan tentang rahasia kekayaan atau dokumen hukum. Itu adalah tentang cinta, tentang pengorbanan, tentang orang tua yang merelakan anaknya demi masa depannya. Dia tidak perlu membukanya sekarang. Isinya, apapun itu, tidak akan mengubah kebenaran yang baru saja dia pelajari. Dia akhirnya mengerti. Dan dengan pengertian itu, datanglah kedamaian yang aneh, dicampur dengan rasa sakit yang akan selamanya ada. Terima kasih, Opa, bisik Miko, air matanya masih mengalir. Terima kasih sudah memberitahuku. Dan terima kasih sudah menepati janji Opa kepada mereka. Opaka bangkit dan merangkul Miko erat-erat. Tidak, Miko. Terima kasih kepada mereka, karena telah mempercayaikanmu padaku. Itulah hadiah terbesar dalam hidup Opa. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran mereka, tembok antara mereka runtuh, digantikan oleh pengertian dan kesedihan bersama. Miko akhirnya tahu, dan pengetahuan itu, meski pahit, membebaskannya. Udara di Ravensworth terasa lebih ringan setelah percakapan sarapan mereka yang penuh air mata itu. Meski kesedihan atas kematian orang tua kandungnya masih membebani hati Miko, sebuah kelegaan yang besar telah menggantikan kegelisahan dan kemarahan yang selama ini menggerogotinya. Dia dan Opaka tidak lagi saling menghindari. Mereka mulai berbicara lagi, kali ini dengan kejujuran dan kedekatan yang lebih dalam. Opaka sekarang lebih terbuka, menjawab pertanyaan Miko tentang Alexei dan Anya dengan kesabaran dan kasih sayang. Suatu sore, mereka duduk bersama di taman, menikmati matahari musim gugur yang hangat. Opaka memandangi Miko, yang tampak sedang merenung. Ada yang mengganggumu, sayang? Tanya Opaka lembut. Miko mengangkat bahu. Aku hanya merasa aneh. Sekarang aku tahu, rasanya seperti ada bab yang ditutup. Tapi juga bab baru yang harus dimulai. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dia memandangi tangan sendiri. Selama ini, hidupku hanya tentang mencari tahu dari mana aku berasal. Sekarang aku tahu. Lalu apa? Opaka mengangguk, memahami sepenuhnya. Itulah pertanyaan yang sangat dewasa, Miko. Menemukan masa lalu itu penting, tetapi yang lebih penting adalah apa yang kau lakukan dengan masa depanmu. Dia berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Opa punya sebuah ide, sebuah proyek. Jika kau mau. Miko menatapnya, penasaran. Proyek? Ya, Opaka tersenyum. Kau ingat yayasan yang Opa kelola? Yang membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus? Miko mengangguk. Opaka sesekali menunjukkan laporannya. Opa ingin kau mengambil alih sebuah proyek kecil. Sebuah program baru untuk memberikan alat bantu dengar dan terapi pendengaran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di kota. Opaka memandang Miko dengan serius. Kau akan mengelola semuanya. Dari memilih vendor, menganggarkan dana, hingga bertemu dengan keluarga dan anak-anaknya. Miko terkesiap. Matanya membelalak. Aku mengelola? Tapi, aku belum pernah melakukannya. Aku tidak tahu caranya. Rasa tidak percaya diri yang lama muncul. Kau bisa belajar, kata Opaka dengan tegas. Kau telah mempelajari hal-hal yang jauh lebih rumit. Dan siapa yang lebih memahami pentingnya alat bantu dengar dan dukungan yang tepat selain dirimu? Tapi, bertemu dengan orang? Keluarga? Miko gelisah. Dunianya selama ini adalah Ravensworth dan para tutor. Interaksinya dengan dunia luar sangat terbatas. Itulah intinya, Miko, jawab Opaka, suaranya lembut tetapi penuh arti. Untuk memahami masa depanmu, untuk memahami dirimu sendiri sepenuhnya, kau harus bisa berdiri di atas kedua kakimu sendiri dan membuat perbedaan bagi orang lain. Kau harus melihat dunia nyata,
melihat perjuangan orang lain, dan menggunakan keistimewaan yang kau miliki untuk membantu. Dia menjabat tangan Miko. Ini bukan hanya tentang mengelola uang. Ini tentang memahami mengapa orang tuamu melakukan apa yang mereka lakukan. Itu tentang pengorbanan, tentang cinta, dan tentang tanggung jawab yang datang dengan memiliki banyak hal. Tawaran itu menakutkan, tetapi juga terasa benar. Seperti langkah logis berikutnya. Seperti cara untuk menghormati pengorbanan orang tuanya dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Tanya Miko, suaranya masih ragu. Pertama, Opaka berseri-seri, gembira melihat Miko tidak menolak. Kita akan melihat proposal dan anggarannya bersama-sama. Lalu, kau akan bertemu dengan manajer yayasannya, Ibu Sari. Dia yang selama ini menjalankan segalanya. Opa akan ada di sana untuk membantumu, tetapi keputusan akhir ada di tanganmu. Hari-hari berikutnya, Miko disibukkan dengan proyek barunya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, bukan untuk memecahkan misteri, tetapi untuk mempelajari laporan keuangan, proposal teknis untuk alat bantu dengar, dan profil keluarga yang membutuhkan. Opaka duduk bersamanya, membimbingnya, menjawab pertanyaannya, tetapi dengan sengaja membiarkan Miko membuat pilihan sendiri. Vendor A menawarkan harga yang lebih murah, tetapi spesifikasinya lebih rendah. Miko berkata, berkening kerut. Vendor B lebih mahal, tetapi dayanya tahan lama dan memiliki fitur yang lebih baik untuk anak-anak. Mana yang harus dipilih? Apa prioritasmu, Miko? Balas Opaka, bukannya memberikan jawaban. Menghemat anggaran untuk membantu lebih banyak anak, atau memberikan alat terbaik untuk setiap anak yang terbantu. Meski jumlahnya lebih sedikit, tidak ada jawaban yang salah. Itu adalah pertimbangan yang harus selalu kau hadapi dalam filantropi. Miko merenung. Dia ingat betapa pentingnya alat bantu dengar ciptaan Opaka baginya. Dia ingin setiap anak merasakan pengalaman terbaik. Aku pikir kita memilih vendor B, katanya akhirnya, dengan keyakinan yang tumbuh. Kualitas lebih penting. Kita bisa mencari sumber dana lain untuk membantu lebih banyak anak. Opaka tersenyum bangga. Keputusan yang baik. Sekarang, bagaimana kau akan meyakinkan Ibu Sari? Dia cenderung hemat. Ini adalah pelajaran lainnya. Miko belajar berdiplomasi, mempresentasikan alasan-alasannya dengan jelas dan percaya diri saat bertemu dengan Ibu Sari, manajer yayasan yang tegas dan berpengalaman. Puncak dari proyek ini adalah kunjungan ke beberapa keluarga yang terpilih. Miko gugup sekali. Opaka menemaninya, tetapi berdiri di belakang, membiarkan Miko yang memimpin. Mereka mengunjungi sebuah keluarga di apartemen kecil di pinggiran kota. Seorang ibu muda dengan mata lelah menggendong anak perempuan kecilnya yang tidak bisa mendengar. "Terima kasih sudah datang," kata ibu itu, suaranya penuh harap. Miko, dengan dibantu penerjemah, menjelaskan tentang program dan alat bantu dengar yang akan didapatkan putrinya. Dia berlutut agar setara dengan anak itu, tersenyum, dan menunjukkan alat bantu dengarnya sendiri. "Lihat, aku juga pakai. Ini membantuku mendengar segala sesuatu. Nanti kamu juga bisa," katanya, suaranya lembut. Melihat mata anak kecil itu yang berbinar, dan air mata syukur sang ibu, sesuatu terketuk di dalam hati Miko. Dia memahami sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh buku manapun. Dia memahami dampak dari sebuah tindakan baik. Dia memahami nilai dari pengorbanan yang dilakukan orang tuanya. Dalam perjalanan pulang, Miko diam. Opaka tidak mengganggunya. "Opa," kata Miko akhirnya, memandang keluar jendela mobil. "Aku mengerti sekarang. Mengapa mereka melakukan itu?" Opaka memandangnya. "Mengapa?" "Karena mereka ingin aku memiliki kesempatan untuk melakukan ini," jawab Miko, suaranya penuh dengan emosi. "Mereka mungkin tidak membayangkan ini secara spesifik, tetapi mereka ingin aku memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, untuk membantu orang lain, untuk hidup yang tidak hanya tentang bertahan hidup. Seperti yang bisa aku lakukan hari ini." Opaka meletakkan tangannya di pundak Miko. "Dan itulah pengertian yang sebenarnya, Miko. Selamat.
Kau lulus ujian kedewasaan ini dengan sangat baik. Miko tersenyum, untuk pertama kalinya merasa bahwa masa depannya bukanlah tentang masa lalunya, tetapi tentang apa yang akan dia lakukan dengannya. Kotak kayu itu masih menunggu, tetapi dia tidak terburu-buru lagi. Dia sedang terlalu sibuk membangun sesuatu yang baru. Proyek alat bantu dengar menjadi lebih dari sekadar tugas. Itu menjadi sebuah gairah bagi Miko. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor yayasan yang sederhana di kota, belajar dari Ibu Sari yang tegas namun baik hati. Dunia di balik tembok Havensworth, yang selama ini hanya dia dengar melalui cerita atau lihat dari balik kaca mobil, kini terbuka lebar di hadapannya. Dan itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Suatu hari, Ibu Sari memintanya untuk mengunjungi sebuah keluarga yang tidak termasuk dalam program awal, tetapi sangat membutuhkan bantuan. Keluarga itu tinggal di sebuah kampung yang padat, di mana rumah-rumah kayu berhimpitan dan jalannya becek oleh genangan air hujan. Kita harus berjalan sedikit dari sini, Mas Miko, kata Ibu Sari, memarkir mobilnya di ujung jalan yang sempit. Mobil tidak bisa masuk. Miko mengangguk. Matanya menyerap segala sesuatu. Suara hiruk-pikuk, aroma masakan dan sampah yang bercampur, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Semuanya begitu nyata dan begitu jauh dari kesunyian dan ketertiban Havensworth. Mereka tiba di sebuah rumah kayu kecil. Seorang ibu bernama Ibu Tari menyambut mereka dengan wajah yang menunjukkan kelelahan yang dalam. Di dalam, suaminya, Pak Budi, sedang duduk di kursi roda, kakinya dibalut perban kotor. Seorang anak laki-laki seusia Miko, bernama Dika, duduk di sudut, matanya kosong menatap langit-langit. Dika tidak mendengar sejak lahir. Jelas Ibu Tari, suaranya parau. Dulu dia bisa bersekolah di SLB, tapi sejak bapaknya kecelakaan kerja dan tidak bisa jalan lagi, perempuan itu tidak bisa melanjutkan, air matanya mengalir. Uangnya habis untuk berobat. Sekolah Dika terpaksa berhenti. Sekarang dia hanya di rumah saja. Bantu-bantu saya jagain bapaknya. Miko memandang Dika. Di mata remaja itu, dia melihat sebuah kepasrahan yang membuat hancur hatinya. Itu adalah sebuah cermin yang menakutkan. Inilah yang bisa terjadi padanya andaikan Opaka tidak menemukannya malam itu. Bukan hanya tidak bisa mendengar, tetapi juga terperangkap dalam kemiskinan dan keputusasaan, tanpa masa depan. Kami tidak minta-minta, Bu, kata Ibu Tari, berusaha menahan isak. Cuma, kalau ada yang bisa bantu Dika dapat alat bantu dengar bekas pun, kami sudah sangat bersyukur. Biar dia bisa dengar lagi. Biar dia bisa belajar lagi. Dia anak yang pintar, Bu. Miko tidak bisa berkata-kata. Dadanya terasa sesak. Dia melihat sekeliling rumah itu. Hampir tidak ada perabotan. Dindingnya berjamur, atapnya bocor. Ini adalah kemiskinan yang nyata, bukan sekadar angka di laporan. Tidak perlu yang bekas, Bu, kata Miko akhirnya. Suaranya sedikit gemetar namun penuh keyakinan. Dika akan dapat alat bantu dengar yang baru. Dan biaya sekolahnya juga akan kami tanggung. Semuanya. Ibu Tari terpana, lalu terduduk lemas di kursi kayu yang reot, tangannya menutupi wajah yang terseduh-seduh. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Mas. Dalam perjalanan pulang, Miko diam membatu. Ibu Sari memandangnya dengan pandangan tahu. Berat, ya, pertama kali lihat seperti itu, tanyanya lembut. Miko mengangguk. Matanya masih menerawang keluar jendela. Mereka begitu kuat, Bu. Ibu Tari, dia begitu lelah, tapi dia tidak menyerah. Dan Dika, dia menarik napas dalam-dalam. Aku hanya berpikir, betapa berbedanya hidupku. Semua yang kumiliki, itu bukan hakikatku. Itu adalah keberuntungan. Keberuntungan karena ditemukan Opa. Ibu Sari tersenyum kecil. Dan sekarang, kau menggunakan keberuntungan itu untuk membantu orang lain. Itu yang membedakan orang baik, Mas Miko. Bukan seberapa banyak yang kau miliki, tapi apa yang kau lakukan dengan yang kau miliki. Kunjungan itu membuka mata Miko. Dia mulai lebih sering turun ke lapangan, bertemu dengan lebih banyak keluarga. Dia bertemu dengan orang tua yang bekerja membanting tulang siang malam, hanya untuk bisa membeli baterai alat bantu dengar anaknya. Dia bertemu dengan anak-anak yang diejek karena alatnya yang sudah ketinggalan zaman.
Dia melihat langsung bagaimana sebuah penyakit atau kecacatan bisa menghancurkan ekonomi sebuah keluarga yang sudah pas-pasan. Suatu sore, dia bahkan bertengkar dengan seorang ayah yang keras kepala. "Saya tidak perlu belas kasihan," sang ayah membentak, menolak bantuan untuk anaknya yang autis. "Saya bisa urus anak saya sendiri." Alih-alih tersinggung, Miko justru belajar. Dia belajar bahwa bantuan tidak bisa dipaksakan. Itu harus diberikan dengan hormat, dengan memahami harga diri orang lain. Dia belajar untuk mendengarkan, bukan hanya memberikan solusi. Pengalaman-pengalaman ini mengubahnya. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai Miko, anak yang dibuang, yang harus mencari tahu masa lalunya. Dia melihat dirinya sebagai Miko, seseorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk membuat perubahan. Pelajaran terbesarnya datang dari seorang nenek tua yang merawat cucunya yang tunarungu. "Cinta itu seperti sungai, Nak," kata nenek itu, matanya keriput namun berbinar. Dia mengalir. Terkadang deras, terkadang tenang. Terkadang dia harus berbelok mengelilingi batu besar. Tapi dia tidak pernah berhenti. Orang tuamu mungkin sudah tidak ada, tapi cinta mereka mengalir melalui kakekmu kepadamu. Dan sekarang, kau membiarkan cinta itu mengalir lagi kepada cucuku. Itu indah. Kata-kata itu menyentuh Miko lebih dalam daripada pelajaran filsafat manapun dari Opaka. Dia akhirnya mengerti makna dari pengorbanan orang tuanya. Itu bukan tentang melepaskan, tetapi tentang memastikan bahwa aliran cinta itu terus berlanjut, bahkan jika mereka tidak ada di sana untuk menyaksikannya. Dia pulang ke Ravensworth malam itu dengan pemahaman yang baru. Kotak kayu di kamarnya, yang dulu adalah pusat dari segala misteri, kini hanyalah sebuah benda. Misteri yang sebenarnya, dan jawabannya, tidak ada di dalam kotak. Itu ada di luar tembok-tembok ini, di dalam ketahanan keluarga-keluarga seperti Ibu Tari, di dalam kebanggaan seorang ayah yang keras kepala, dan dalam kebijaksanaan seorang nenek tua. Dia telah menemukan tidak hanya dunia di luar bukit, tetapi juga potongan terakhir dari dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak Miko pertama kali terjun ke dalam proyek yayasan. Remaja yang dulu pemalu dan terisolasi itu telah berubah. Posturnya lebih tegak, pandangannya lebih percaya diri, dan cara bicaranya, meski masih sopan, memiliki bobot dan empati yang dalam. Dia tidak lagi hanya murid Opaka, dia adalah mitra dalam percakapan, seringkali pulang ke Ravensworth dengan cerita dan wawasan yang bahkan membuat Opaka terdiam dan merenung. Opaka memperhatikan perubahan ini dengan penuh kebanggaan dan keharuan. Dia melihat api yang sama yang pernah membara dalam dirinya, hasrat untuk menggunakan pengetahuan dan sumber daya untuk kebaikan, sekarang menyala dalam diri cucunya. Namun, dia juga melihat bayangan kesedihan yang kadang-kadang melintas di mata Miko, sisa-sisa dari luka yang ditinggalkan oleh kebenaran tentang orang tuanya. Opaka tahu bahwa percakapan mereka sebelumnya, meski jujur, belum sepenuhnya menutup luka itu. Ada pengakuan yang masih tertunda, sebuah penutupan yang perlu diberikan. Suatu malam yang dingin, mereka berdua duduk di perpustakaan, ditemani oleh cerakling api di perapian dan aroma kayu bakar yang hangat. Miko sedang membahas proposal perluasan program yayasan ke daerah pedesaan, tetapi pikirannya tampak melayang. "Pikiranmu sedang di tempat lain, sayang," ujar Opaka lembut, memecah keheningan. Miko mengangkat kepalanya, tersenyum sedikit. "Maaf, Opa. Aku hanya memikirkan tentang Dika." Ibu Sari bilang dia sudah bisa mendengar lagi dan akan mulai sekolah minggu depan. "Itu kabar bagus," kata Opaka. "Kau telah melakukan hal yang luar biasa." "Bukan aku, Opa. Kita yang melakukannya." Dengan sumber daya Opa, koreksi Miko dengan rendah hati. Opaka mengangguk, menghargai kerendahan hatinya. Tapi dia tahu ini adalah saat yang tepat. "Miko, ada sesuatu yang ingin Opa bicarakan." Suaranya serius, membuat Miko meletakkan proposalnya. "Tentang apa, Opa?" "Tentang semua yang terjadi. Tentang kemarahan kita. Tentang rahasia yang Opa simpan." Opaka menarik napas dalam-dalam. "Opa ingin kau tahu bahwa Opa sangat menyesal telah menyembunyikan kebenaran darimu selama ini. Itu bukan karena Opa tidak mempercayaimu. Itu karena Opa takut." Miko memandangnya, mendengarkan dengan saksama. "Takut akan apa?" "Takut kehilanganmu," jawab Opaka,
Suaranya bergetar jujur. Opa sudah sangat mencintaimu, Miko. Sejak saat Opa mengambilmu dalam pelukan Opa di malam yang dingin itu, kau telah menjadi cahaya dalam kehidupan Opa yang sunyi. Ketika kau mulai bertanya tentang orang tuamu, Opa takut bahwa jika kau tahu mereka sudah tiada, jika kau tahu seluruh kebenaran, kau akan menganggap Opa tidak cukup. Atau bahwa kau akan begitu sedih hingga cahayamu padam. Opa tidak bisa menanggung pemikiran itu. Air mata menggenang di mata tuanya. Jadi Opa menyembunyikannya. Opa membangun tembok, berpikir itu akan melindungimu. Tapi yang Opa lakukan justru menyakitimu. Dan untuk itu, Opa minta maaf. Miko mendengarkan, hatinya tersentuh oleh kerentanan Opaka. Dia selalu melihat kakeknya sebagai orang yang kuat dan tidak tergoyahkan. Melihatnya seperti ini, begitu manusia dan penuh penyesalan, membuatnya mengerti betapa dalamnya cinta Opaka padanya. Opa, kata Miko, pindah untuk duduk di lantai di sebelah kursi Opaka, memegangi tangannya yang keriput. Aku tidak akan pernah menganggap Opa tidak cukup. Tidak pernah. Opa adalah segalanya bagiku. Opa yang menyembuhkanku, mengajariku, mencintaiku. Dia memandang mata Opaka. Aku mengerti sekarang mengapa Opa melakukannya. Aku melihat sendiri sekarang betapa sulitnya dunia ini. Aku melihat orang tua seperti Ibu Tari, yang berjuang mati-matian untuk anaknya. Jika orang tuaku separah itu cintanya padaku, sampai mereka rela melepaskanku, aku bisa memahami mengapa Opa ingin melindungiku dari rasa sakit itu. Dia tersenyum, matanya juga berkaca-kaca. Tapi Opa, rasa sakit itu adalah bagian dari diriku. Seperti alat bantu dengar ini, atau jantungku yang dulu lemah. Itu membentukku. Dan dengan mengetahui kebenaran, justru aku merasa lebih lengkap. Aku bisa menghormati pengorbanan mereka tanpa harus marah atau sedih selamanya. Aku bisa mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang baik, seperti yang kita lakukan di yayasan. Opaka mengangkat tangan dan membelai pipi Miko. Wajahnya penuh dengan rasa sayang yang tak terhingga. Kau telah tumbuh menjadi pria yang jauh lebih bijaksana daripada Opa, anakku. Opa sangat bangga padamu. Bukan hanya karena apa yang kau lakukan, tetapi karena siapa dirimu. Aku belajar dari yang terbaik, Opa, balas Miko. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman untuk beberapa saat, hanya ditemani oleh suara api yang berkobar. Mereka akan sangat bangga padamu juga, Miko, bisik Opaka akhirnya. Alexei dan Anya. Mereka mengorbankan segalanya untuk memberimu kesempatan ini. Dan kau tidak menyia-nyiakannya. Kau telah menjadi segala yang mereka harapkan dan lebih lagi. Pengakuan itu, pengakuan tertunda dari Opaka, adalah penutup yang dibutuhkan Miko. Itu bukan hanya permintaan maaf. Itu adalah pengakuan bahwa Miko telah melewati ujiannya, bahwa dia sekarang mengerti, dan bahwa dia telah diampuni. Terima kasih, Opa, bisik Miko, meletakkan kepalanya di pangkuan Opaka seperti ketika dia masih kecil. Untuk segalanya. Opaka membelai rambutnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, keduanya merasa damai. Tembok itu akhirnya runtuh sepenuhnya, digantikan oleh jembatan pengertian dan rasa hormat yang lebih dalam. Miko akhirnya bebas. Bebas dari masa lalu, bebas dari kemarahan, dan bebas untuk sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Ulang tahun Miko yang ke-21 tiba dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan hanya sekadar perayaan, tetapi sebuah titik balik yang telah lama ditunggu, sebuah janji yang akan dipenuhi. Ravensworth dihiasi dengan sederhana namun elegan, tetapi kegembiraan pesta itu tenggelam dalam antisipasi sunyi yang menggantung antara Miko dan Opaka. Mereka berdua tahu apa yang akan terjadi setelah tamu-tamu pergi dan kegaduhan mereda. Pesta itu sendiri hangat dan penuh tawa. Para staf Ravensworth, Ibu Sari dari yayasan, dan beberapa tutor lama hadir. Mereka semua menyaksikan Miko, yang kini telah menjadi pemuda tampan dan percaya diri, berbicara dengan penuh karisma dan terima kasih. Tapi mata Miko dan Opaka sering bertemu, berbagi sebuah rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Akhirnya, malam pun merambat pada. Tamu-tamu telah berpamitan, meninggalkan keheningan yang nyaman di rumah besar itu. Opaka menempatkan tangannya di pundak Miko. "Sudah siap?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh arti. Miko mengangguk, tenggorokannya terasa kering.
Sudah, Opa. Mereka berjalan menuju perpustakaan, sebuah ritual yang telah mereka lakukan beribu-ribu kali, tetapi kali ini terasa sangat berbeda. Opaka tidak langsung menuju kursinya yang biasa. Sebaliknya, dia berjalan menuju lukisan landscape dan menggesernya. Dengan tangan yang stabil, dia memasukkan kode yang sekarang diketahui Miko adalah tanggal kecelakaan orang tuanya. Brankas itu terbuka dengan suara gemertak yang familiar. Kali ini, Opaka tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan kotak kayu berukir itu dengan penuh hormat, membawanya ke meja rendah di depan perapian. Api masih memantulkan cahayanya yang hangat pada ukiran pohon kehidupan di permukaannya. "Duduklah, Miko," kata Opaka. Miko duduk, matanya tertuju pada kotak itu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi bukan karena kecemasan atau ketakutan seperti dulu. Ini adalah sebuah ketenangan yang hikmat, seperti akhir dari sebuah perjalanan panjang. "Opa berjanji padamu akan menyerahkan ini pada ulang tahunmu yang ke-21, mulut Opaka. Dan Opa juga berjanji pada ibumu." Dia menunduk, membelai kayu tua itu. "Dia berkata isinya adalah untukmu, ketika kau dewasa." Opa tidak pernah membukanya, Miko. Opa hanya menjaganya. Miko mengangguk, mempercayainya sepenuhnya. "Aku tahu, Opa." "Sebelum kau membukanya," lanjut Opaka, suaranya menjadi lebih serius, "ada satu hal lagi yang harus Opa beritahukan. Sesuatu yang Opa sembunyikan, bukan untuk melindungimu dari rasa sakit, tetapi untuk melindungimu dari bahaya yang nyata." Miko mengerutkan kening. "Bahaya?" Opaka menghela napas. "Percakapan yang kau dengar dulu, tentang orang-orang, itu nyata, Miko." Opa, atau lebih tepatnya Konstantin Volkov, dulunya adalah seorang yang sangat kaya dan berpengaruh. Ketika Opa menghilang, Opa tidak hanya meninggalkan dunia bisnis. Opa juga meninggalkan keluarga besar yang haus kekuasaan dan kekayaan. Wajahnya muram. Mereka, sepupu-sepupu Opa dan keluarga mereka, adalah para pemangsa. Mereka mengira Opa menyimpan kekayaan yang jauh lebih besar di sini, di Ravensworth. Mereka selalu mengawasi, menunggu Opa mati untuk merebut segala sesuatu. Miko terdiam, mencerna informasi ini. Tapi, yayasan, perusahaan, semuanya sudah Opa urus, kan? "Sudah," jawab Opaka. "Tapi mereka adalah orang-orang yang licik. Jika mereka tahu tentangmu, tentang betapa Opa mencintaimu, mereka akan menggunakannya untuk memeras Opa, atau lebih buruk, menyakitimu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itulah mengapa Opa sangat protektif. Itulah mengapa segala sesuatu tentangmu, termasuk warisanmu, dijaga dengan ketat dalam dokumen di brankas itu. Pak Anton telah mengatur semuanya sehingga ketika Opa meninggal nanti, segala sesuatu akan langsung menjadi milikmu, terlindung dari mereka." Miko memandang Opaka, menyadari betapa besarnya beban yang dipikul kakeknya selama ini. Itu bukan hanya tentang menyembuhkannya, tetapi juga tentang melindunginya dari serigala yang mengintai di luar pagar. Jadi, semua ini, Miko melirik sekeliling perpustakaan yang megah. "Adalah milikmu, Miko," sahut Opaka dengan tegas. "Tapi bukan hanya kekayaan materi. Warisan sejatimu adalah tanggung jawab untuk menggunakan semua ini untuk kebaikan, seperti yang telah kau pelajari dan lakukan. Dan yang terpenting, warisan cinta dari orang tuamu dan dari Opa." Dia mendorong kotak kayu itu perlahan ke arah Miko. "Sekarang, bukalah. Sudah waktunya." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Miko menarik kotak itu lebih dekat. Dia melihat ukiran itu, merasakan tekstur kayunya. Dia ingat kata-kata di bawahnya, "Kunci bukanlah benda, tetapi pengertian." Sekarang, dia merasa sudah mengerti. Dia memahami pengorbanan, cinta, rasa takut, dan tanggung jawab. Dia mengerti. Dia menekan panel kecil yang tersembunyi di antara ukiran ranting. Sesuatu berbunyi klik di dalamnya. Tanpa perlu kunci fisik, tutup kotak itu terbuka dengan sendirinya, seolah hanya menunggu sentuhan dan pengertian dari pemiliknya yang sah. Isinya tidak dramatis. Tidak ada harta karun atau dokumen berharga. Hanya beberapa benda sederhana yang disimpan dengan rapi. 1. Sebuah surat usang yang ditulis dengan tinta yang sudah memudar. 2. Sebuah foto kecil yang sudah menguning,
Sepasang orang muda yang tersenyum malu-malu, menggendong bayi yang dibungkus selimut putih. Wajah mereka bersinar dengan kebahagiaan dan cinta yang tulus. 3. Sebuah liontin perak kecil berbentuk hati yang sederhana. 4. Sebuah sobekan kertas dari sebuah buku doa. Miko pertama-tama mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah orang tuanya. Mereka terlihat sangat muda, sangat bersemangat, dan sangat mencintai bayi di pelukan mereka, dirinya. Mereka sangat cantik dan tampan. Bisiknya, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Lalu, dia mengambil surat itu. Ditulis oleh ibunya, Anya. Untuk anakku yang tercinta, jika kau membaca ini, berarti kau telah dewasa. Dan berarti kakekmu telah menepati janjinya. Dan kami memilih orang yang tepat. Ketahuilah, dari detik kau lahir, kau adalah cahaya kami. Kami mencintaimu lebih dari hidup kami sendiri. Itulah mengapa keputusan ini adalah keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup kami. Kami tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu, Nak, selain kesempatan. Kesempatan untuk mendengar, untuk memiliki jantung yang kuat, untuk belajar, dan untuk tertawa. Kami tahu kakek Konstantin bisa memberimu itu semua. Kami percaya padanya. Jangan pernah berpikir kau dibuang. Kau diberikan dengan penuh cinta, seperti hadiah yang paling berharga. Kami merelakan rasa sakit kehilangan kami agar kau tidak merasakan rasa sakit karena tidak memiliki masa depan. Hidupmu yang baru adalah warisan kami untukmu. Jadilah pria yang baik. Jadilah pria yang kuat. Dan tolong, jangan marah pada kami. Dengan semua cinta yang kami miliki. Ibu dan ayahmu, Anya dan Alexei. Miko tidak bisa menahan isakannya. Dia menangis, membiarkan air mata itu mengalir bebas, membanjiri dirinya dengan rasa kehilangan yang pahit, tetapi juga dengan pemahaman yang manis dan dalam. Surat itu adalah kuncinya. Itu adalah pengertian yang sebenarnya. Opaka duduk di sampingnya, membiarkannya menangis. Tangannya terkatup dengan erat, matanya juga basah. Setelah badai emosi reda, Miko mengambil liontin dan sobekan kertas. Sobekan kertas itu berisi sebuah doa sederhana untuk perlindungan dan keberanian. Liontin itu adalah satu-satunya benda berharga yang dimiliki ibumu. Bisik Opaka, dia meninggalkannya untukmu. Miko mengangguk, menggenggam liontin itu erat-erat di tangannya. Itu terasa hangat, seolah masih menyimpan kehangatan pelukan ibunya. Dia melihat ke dalam kotak kosong itu, lalu ke wajah Opaka yang penuh kasih, lalu ke foto orang tuanya yang tersenyum. Kebenarannya pahit. Dia akan selamanya merindukan orang tua yang tidak pernah dikenalnya. Tapi kebenarannya juga manis. Dia telah dicintai dengan begitu besar oleh 3 orang yang luar biasa. Cinta itu tidak pernah berhenti. Itu hanya berubah bentuk. Terima kasih, Opa, katanya. Suaranya parau namun penuh kedamaian. Sekarang aku mengerti segalanya. Dia tidak lagi merasa seperti anak yang dibuang. Dia merasa seperti anak yang dipilih. Dipilih oleh orang tuanya untuk diselamatkan, dan dipilih oleh Opaka untuk dicintai. Itu adalah kebenaran yang akhirnya membuatnya utuh. Kedamaian yang Miko rasakan setelah membuka kotak dan membaca. Surat ibunya adalah kedamaian yang dalam dan menyeluruh, seperti sebuah danau yang tenang setelah badai berlalu. Namun, di dalam kedamaian itu, tetap ada kerinduan yang lembut namun gigih, kerinduan untuk memberikan penghormatan terakhir, untuk menutup lingkaran dengan cara yang nyata. Dia ingin berdiri di tempat orang tuanya beristirahat, ingin mengatakan sesuatu, meskipun hanya dalam doa. Beberapa minggu setelah ulang tahunnya, dia menyampaikan keinginannya kepada Opaka. Mereka duduk di taman, menikmati matahari pagi. Opa, mulanya Miko, suaranya tenang namun penuh tekad. Aku ingin pergi ke makam mereka, Alexei dan Anya. Aku ingin melihat di mana mereka beristirahat. Opaka memandangnya, matanya penuh dengan kelembutan dan pengertian. Dia tidak terkejut. Itu adalah langkah alami berikutnya. Opa mengerti, sayang. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Opa akan menemanimu, jika kau mengizinkan. Tentu saja, Opa, jawab Miko tersenyum. Aku ingin kau ada di sana.
Perjalanan mereka ke pemakaman umum di kota itu dilakukan dalam keheningan yang nyaman. Tidak seperti perjalanan mereka biasanya yang dipenuhi diskusi tentang sains atau musik. Kali ini mereka hanya duduk berdampingan di mobil yang dikemudikan sopan keluarga, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pemandangan di luar berubah dari hijaunya pedesaan sekitar Ravensworth menjadi semakin urban dan akhirnya sederhana dan bersahaja. Pemakaman umum itu bukan tempat yang suram, tetapi sederhana dan terawat dengan baik. Nisan-nisan sederhana berjajar rapi di antara rumput hijau. Opaka, dengan ingatannya yang masih tajam, menuntun Miko melewati lorong-lorong yang tenang. Mereka tidak memiliki keluarga lain, bisik Opaka sambil berjalan. Jadi Opa memastikan mereka disemayamkan di tempat yang tenang dan layak. Opa yang menanggung semua biayanya. Itu hal paling sedikit yang bisa Opa lakukan. Miko mengangguk. Rasa terima kasihnya pada Opaka membesar lagi. Bahkan dalam kematian, Opaka telah menjaganya. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah nisan sederhana yang terbuat dari granit abu-abu. Itu bersih dan terpelihara dengan baik. Jelas masih sering dikunjungi atau dirawat oleh seseorang. Mungkin perintah rahasia Opaka kepada pengurus pemakaman. Di atas nisan itu, tertulis, Alexei Petrova. Anya Petrova, bersatu dalam cinta dan damai. Karena kasih mereka tidak pernah berakhir. Miko membeku. Napasnya tertahan. Disinilah mereka. Dua orang yang memberinya hidup, yang mencintainya cukup untuk melepaskannya, dan yang nasibnya telah membentuk jalan hidupnya. Dia berlutut perlahan di atas rumput. Tangannya yang gemetar menyentuh nama mereka yang terukir di batu dingin. Air matanya, yang dia kira sudah kering, kembali mengalir dengan tenang. "Halo, Ibu. Halo, Ayah," bisiknya. Suaranya bergetar dan hampir tidak terdengar. Aku Miko, putra kalian." Opaka mengambil beberapa langkah mundur, memberikan Miko ruang dan privasi untuk momennya. Dia berdiri dengan hormat, matanya juga berkaca-kaca, menyaksikan cucunya akhirnya bersatu kembali dengan orang tuanya dengan cara yang paling mendasar. "Aku ingin kalian tahu bahwa aku baik-baik saja," lanjut Miko. Suaranya semakin kuat, dipenuhi oleh emosi yang dalam. "Sangat baik-baik saja. Opaka, Konstantin, dia merawatku dengan sangat baik. Dia menyembuhkanku. Dia mengajariku segalanya. Dia mencintaiku seperti anaknya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku membaca surat Ibu. Aku mengerti. Aku mengerti mengapa kalian melakukan itu. Terima kasih. Terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih untuk cintanya." Dia mengeluarkan liontin perak berbentuk hati dari sakunya, menggenggamnya erat. "Aku akan menyimpan ini, Ibu, sebagai pengingat. Tapi aku juga ingin kalian tahu bahwa cinta kalian tidak sia-sia. Aku berjanji akan menggunakan hidupku, menggunakan semua yang kalian berikan padaku, untuk melakukan hal-hal baik. Aku akan membantu orang lain, seperti kalian membantuku." Dia duduk di sana untuk waktu yang lama, berbicara dalam hati kepada mereka, menceritakan tentang hidupnya, tentang pelajarannya, tentang proyek yayasan, tentang harapannya untuk masa depan. Itu adalah percakapan satu arah, tetapi terasa sangat nyata. Dia merasa suatu kehangatan aneh, sebuah kedamaian yang melingkupinya, seolah mereka benar-benar ada di sana, mendengarkan, dan akhirnya, bahagia. Akhirnya, dia berdiri. Dia meletakkan sekuntum bunga yang dibawanya, 2 bunga matahari, yang melambangkan harapan dan kekuatan, di depan nisan. Opaka mendekat dan meletakkan tangan di pundaknya. "Mereka akan sangat bangga padamu, Miko. Seperti halnya Opa." Miko memandang nisan itu untuk terakhir kalinya. Sebuah senyum kecil yang penuh penerimaan muncul di bibirnya. "Aku tahu, Opa. Sekarang aku tahu." Dalam perjalanan pulang, Miko melihat keluar jendela, pemandangan kota berlalu. Perasaannya campur aduk, sedih, lega, bersyukur, dan penuh dengan tujuan yang baru ditemukan. "Opa," katanya, memecah keheningan.
Aku ingin mengubah nama yayasannya. Tidak lagi Yayasan Konstantin Volkov, tapi Yayasan Alexei dan Anya. Untuk menghormati mereka. Opaka tersenyum. Matanya bersinar dengan kebanggaan dan persetujuan. Itu adalah ide yang indah, Miko. Sangat indah. Mereka akan menyukainya. Miko mengangguk. Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Itu adalah cara untuk membuat warisan mereka hidup, bukan sebagai kenangan yang menyedihkan, tetapi sebagai kekuatan untuk kebaikan. Saat mereka sampai di Ravensworth, Miko merasa berbeda. Beban yang tidak disadarinya telah terangkat. Jejak terakhir telah ditemukan, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal yang baru. Dia tidak lagi berlabuh pada misteri masa lalu, tetapi berlayar dengan tujuan menuju masa depan. Dia memandangi rumah besar itu, bukan lagi sebagai tempat persembunyian, tetapi sebagai markas besar dari mana dia bisa menjalankan janjinya, kepada Opaka, dan kepada orang tuanya. Lingkaran itu akhirnya tertutup. Bukan dengan klimaks yang dramatis, tetapi dengan kedamaian yang sederhana dan penerimaan yang penuh cinta. Miko akhirnya utuh.